Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa diturunkan host? Tadi aku sholat. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Bang, Sumba. Siang menjelang sore, Adinda Theodori. Bunda Rama Kabar, tadi Bang? diturunkan Sehat aku selalu ya? Bunda, bentar dulu Teodore. Bunda Rama, mohon maaf aku turunkan. Dikarenakan Bunda Rama aku mau bagi-bagi mukena, aku nggak nampak typing di bawah. Jadi Bunda Ramanya diturunkan. Aku udah ngomong, Bunda gak dengar. Aku lagi sholat. Mau nyahut juga ya. Udah rakaat berapa? Masa mau Iya, aku lagi dibatalin? bagi-bagi mukena udah selesai sih. Oke, Ayo lanjut, guys, lanjut. Bang Juma. Iya, Bang, gimana? Ya, aku ulang tahun loh Bang. Gak ada abang niat kasih kado Bang. ulang tahun Yang ke-39, udah tua Bang. kayak dewa nanti. Udah tua Bang aku Bang. Tinggal innalillahi lagi. 2 tahun Zoom Tua bangka pula. sebagai cagar budaya. Enggak, 2 tahun lagi dimasuk ke museum buat cagar budaya. Oh gitu. Tahun Itu depan itu penelitian manusia langka ya? Aku langka ya Bang. Iya, betul. Oke, saya naik Ten. Bang Juma akhirnya bisa dengar suara Bang Juma lagi. Selama ini kok gak bisa dengar suara Bang Juma? Udah naikkan aja Perasaan Bang opennya. naik Ten naik. Perasaan Bang Juma tiap hari. Naik Ten, pasien, naik pasien. Ayo. Naik Ten. Yuk yang agama Kristen yang mau diskusi silakan kalian naik. Minta permintaan. Ayo. Jangan sandingkan Allah dengan Yesus. Tulis saja judulnya Yudas atau Yesus yang kalian sembah. Itu aja. Nggak layak disandingkan Yesus dengan Allah Ya, ya Bang. dan tema Yudas atau Yesus yang panjang kali Bang. apa bagusnya? Yudas atau Yesus Tuhan gitu ya, yang Tuhan. Tuhanmu. Ya dah, Yudas atau Yesus Tuhan. Ah, gitulah. Ci. Oke. Ya, saya juga sekalian menginfokan teman-teman, kita tunggu tanggal 11 apakah betul berani si Ompot menjawab tantangan menanggapi jawaban dari tantangan dia. Beliau nantang saya membahas antara Al-Quran dan Biblika. Dia jengkel karena saya katakan kitabmu bukan Alkitab. Karena yang disebut Alkitab itu adalah satu kitab. Nabi Musa satu kitab, Nabi Daud satu kitab, Nabi Isa satu kitab, Nabi Muhammad SAW satu kitab. Jadi mereka semua masing-masing mendapatkan satu kitab. Maka kitab mereka disebut Alkitab. Sedangkan kitabnya Om Poot, bukunya maksud saya, itu bukan satu kitab, tapi kumpulan buku-buku yang di-clipping menjadi satu. Kalau mau diarabkan pingin kali biar kelihatan ke Arab-Araban, ke Islam-Islaman, maka penyebutannya harusnya kutubun atau buku-buku atau banyak buku. Jadi saya katakan itu PR saudara, jangan malu-maluin. Sudah tua, nama kitabnya pun tidak diketahui. Ya, atau kalau bisa supaya lebih keren sedikit biar ke barat-baratan kitab Spanyol atau kitab separuh nyolong. Sosokan kemudian mau membahas
antara Al-Quran dengan Alkitab katanya. Jadi saya bilang kalau saudara ingin membahas Al-Quran dengan Alkitab, itu berarti ente ingin membahas Al-Quran dengan Al-Quran. Karena nama lain daripada Al-Quran itu adalah Alkitab. Nah, jadi yang benar itu adalah Al-Quran versus Biblika atau Alkitab versus Bible. Itu baru betul. Setiap kali kemudian orang berbicara mengenai Alkitab, berarti itu merujuk kepada kitab para nabi. Ada 4, Torah, Zabur, Injil, Al-Quran. Kenapa keempat kitab ini disebut Alkitab? Karena masing-masing satu-satu kitab ini datang kepada masing-masing nabi yang kita imani. Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Torah, Nabi Daud alaihissalam dengan kitab Zabur, Nabi Isa alaihissalam dengan kitab Injil, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kitab Al-Quran. Maka masing-masing kitab ini disebut Alkitab, bukan kumpulan buku-buku. Sedangkan kitabnya orang Kristen itu kumpulan buku-buku. Kalau mau diarabkan bukan Alkitab namanya. Di situ ada berapa kitab? Perjanjian Lama, kemudian ada Kejadian, ada kitab Imamat, ada Keluaran, apalagi? Ada kitab apa lagi teman-teman? Yeremia, Daniel, apalagi? Yesaya, Ratapan, Yeheskiel, Ratapan, Khotbah, Yehezkiel, Amsal, apalagi? Kidung Agung, Kidung Agung. Ayo yang di bawah sebutkan apalagi? Filipi, Kiliki, Kejadian Kaluku, Pararang, Padale, ada lengkap semua di kitab mereka. Efesus, Roma, apalagi Timotius, apalagi Amos, Obadya, Yunus, Mika, Yunus, Nahum, Mika, Habakuk, Jepaya, Habakuk, Hagai, bukan Habakuk, Zakaria, Habakuk. Meleaki. Bom, Maleaki, apalagi? Zakaria, teman? udah Kisah selesai, para Bang. Rasul, Zakaria, apalagi? Masih ada. Perjanjian baru Teosofania, Matius. Perjanjian baru Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah para Yohanes, Rasul, Roma, Korintus, Efesus, Galatia, Efesus, Filipi, Filipi. Galatia. Kumpulan buku-buku di Arab kan kutubun, Alkitab, bikin malu. Tesalonika, Tesalonika, Kolose, Titus, Filemon, Titus, Ibrani. Ibrani, Yudas, Jakobus ada Bang, Jakobus. Iya, Petrus, Wahyu. Mama Luyo udah terakhir bang, Wahyu. Mama Luyo. Kapurung mana ada? Mama Luyo udah bang, Mama Luyo. Memang ada. Mana ada Mama Luyo? Ada Nggak Matius, ada. Markus, Lukas, Yohanes. Disingkat Mama Luyo. Allah. Oh, Mama Luyo. Nah, ini mantan sekolah minggu ini pasti tahu. Yehezkiel. Ayo apa lagi? Sumiati. Mana ada Sumiati? Ini Bang Abde Sumiati pula. Siapa ini Bang? Filipi juga ada. Ini ada tamu kita Bang. Apologit Jenius, selamat sore, agama apa? Jadi kita tunggu kesanggupan Om Poot untuk mempertanggungjawabkan tantangannya. Oh iya, ada juga yang nantang hari ini ke saya. Bukan Seorang- Rudi. Rudi mah apa-apaan si Rudi ya, ikan teri pakai helm. Cocok. Ngotot Ini kalau kita sapa ngotot. nih. Kalau ngotot tapi berakal mah nggak apa-apa. Ini sudah ngotot tak ada isinya. Cari 1-2 dengan siapa? Ki Dabrus itu siapa namanya? Ki siapa? Ki Peot yang melarikan diri ini yang terkencing-kencing entah kemana sekarang. Pauzong, ada begitu. Bukan yang setengah matang itu siapa namanya? Saifuddin Ibrahim. Oh, itu setengah hangus itu bang.
Kayak Ada lagi. Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, kita siang, sapa Bos. dulu di Bang. Oke, Ya, Mak. kita- Mau izin memasuki bulan Ramadan, mohon maaf lahir batin bila ada kata-kata saya salah. Ya, oh ya ada Iya, Bang Zuma Bang. ya. Assalamualaikum. Bos. Waalaikumsalam. Oh, warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, minal aidin wal faizin ya Pak Zuma. Iya, Yerusalem. abangku, sahabatku, Oke. Masya Allah. Insya Allah Sehat panjang Bang umur. Juma, aku belum nih. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin dan segala utang piutangku tolong abang bayarin. Amin, insya Allah. Oke. Kita Itu aja sama-sama saya berdoa, masih insya posisi Allah. Semoga itu bisa terijabah. posisi Iya, Bang. masih posisi masih di dojo lagi di kantor. Di dojo. Itu aja Ya, mau oke. Dari ucapkan. mana sahabat kini? Aliran mana? Maksudnya dari KKI. Dojonya, dojonya. KKI, Masya Allah. Pecahan aliran saya itu, Bang. Iya, satu ini kita satu sensi. Iya, satu benar. Di Jepang ya, dari Yoki. Iya, iya, iya. Luar biasa. Oke, Pak Zuma, terima kasih. Saya selalu berdoa buat kesehatan Pak Zuma dan semua rekan-rekan. Amin. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma, ini ya betul, sama dengan Bang tadi. Bulan besok kita mau melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan. Semua di sini kalau ada kata-kata salah, boleh maafin. Bang Zuma, Bunda, istri Bang Theodor, Bunda Rahmah, Ya. mohon maaf Iya. ya. Saling memaafkan satu sama lain. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Amin. ya, puasa kita menjadi dapat berkah. Hari apa Amin. puasa kah? Saya hari Senin, hari Senin. Oh, Senin. Iya, Oh iya ya. saya ini, ya Senin saya. Mana tahu nggak ketemu besok kan? Ya sudah, saya juga Theodor mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf terlebih kepada Bang Zuma kalau ada Saya- kata Theodor yang salah-salah. Tapi by the way ini puasa Theodor yang pertama ya, yang betul-betul Amin, amin. secara aturan dalam koridor agama ya, itu perintah. Semoga kita saling bersupport. Jika ada kata-kata Theodor selama lintas diskusi yang menyakitkan perasaan saya, mohon maaf Amin, amin. pada Gak apa-apa, sama itu aja Bang Zuma. Naik Iya, ke atas. Bang, iya. Oke. Makasih Bang Zuma. Bunda Hesti, makasih, saya di bawah aja ya. Dengar-dengar Bang Zuma diskusi sama Otet. Lanjut. Makasih, Bang. Oke, teman-teman yang agama Kristen. kan Bang Zuma udah sering diskusi sama Oten, ngapain? Orang Nah, makin Kadang ini, ngomongnya pada salah. orang makin ini makin demen dengarkan Yudas. Ayo Ten, naik lah. Susah Iya, kali betul. Oten ini naik. Oten yang naik, aku kasih 100 koin, ayo. Ini suaranya juga, kalau bulan Begitu yang puasa naik ini Pinapiri, aduh. bahaya ini. Kalau bulan puasa. Pesan saya kalau bulan puasa teman-teman ke kantor atau punya kegiatan-kegiatan di luar rumah, mohon iya selamat siang, Bang. Mohon menghindari menggunakan sendal atau jam tangan atau aksesoris lain dengan warna pink atau orange. Nah, Karena biasanya Kenapa, orang Bang? yang berpuasa melihat sendal pakai warna ungu atau orange itu atau pink dilihatnya kayak pepaya masak gitu. Memang pengertiannya. aku udah serius loh, dengerin. Aku kira tak hafal ya kan, aku udah serius. Apalah bang ini, aku udah serius loh. Astagfirullahaladzim. Alaihim semuanya. Iya, selamat salam. siang. Aku udah serius. Soalnya pernah dulu ponakan saya pulang-pulang sekolah dijewer sama guru. Ditanya kenapa nangis, dijewer sama guru. Kenapa pulang jam segini? Disuruh ganti tas. Kenapa tasnya? Karena warna pink. Emang kenapa warna pink? Kata kayak warna kue katanya. Kue lapis. Jadi Bang Zuma kalau ngelihat sabun salad kayak apa Bang? Nah, itu dia makanya. Kayak Kalau sirup marjan. Kalau kita ini kan sudah terbiasa ya kan. Yang masalah ini yang
baru belajar puasa gitu. Kena dong Theodor. Astagfirullah. Awak ada serius lah Berarti ya. ngeliat sunlight itu lihat kayak sirup marjan gitu ya. Iya. Bang Zuma baca Iya, dong kenapa komen apologet saya. jenius? Mbak Deko nggak pernah naik lagi. Mbak D perasaan semalam live teman-teman bersama Uniripa tadi Ada. subuh. Ini room apa ini? Room Muslim, room Kristen. Room Muslim ini bang. Ini room apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahabat saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa apologet jenius? Agamamu apa? Saya Kristen saya. Ya, Oh ya, tuh judulnya silakan mau bang. tanya apa? Tuh judulnya tuh tak terpampang. Ini cuma ya? Iya, saya Iya. sendiri. Gimana bang? Hah? Ini beneran cuma ini? Iya, saya sendiri. Saya Zuma. Saya On cam bang. Belum mandi akunya. Banyak. Bajuku masih 4 hari yang lalu. Tapi abang gak mandi pun seminggu tetap ganteng bang. Yakin aku. Bukan masalah ganteng atau tidak, kameranya langsung jadi buram. Mana ada HP mahal kayak gitu. saya turun dulu ya. Loh, kenapa? Kenapa kok kabur? Kenapa takut? Terlalu ada. Tuh daun cam abang kami ha. Tuh abang Juma ha. Diskusi santai aja kita. Anda bertanya aja deh kalau gitu. Bertanya. Enggak, saya ada kerjaan bentar ya. Hah? Ya, udah aku tutup kalau gitu. Tutup kalau gitu. Tadi Di sini nggak aja. percaya. Santai aja bang, di sini aja kita. Kabur dia bang. Udah dua kali dia tuh. Dia nggak percaya. Dia nggak percaya bang Juma sekali on cam takut dia. Udah 2 kali dia kayak gitu. Ini beneran Mas Suma? Iya. Gitu buka kamera lari lagi. Berat sekali kata dia. Saya diizinkan memberikan narasi kan. Wah berat kali bang. Aku turun lah bang. Berat kali kata dia. Kenapa gak tobat aja kan? Oke, sebelum ke kebenaran. Yunile ini naik malah ke kebenaran. Yunile ini naik malah ke kebenaran. Yunile ini naik malah ke kebenaran. Yunile kamu tuh naik kalau googleng di bawah aja kalau gitu. Jangan googleng tuh. Pada googleng sih. Ali Akbar selamat sore agama apa? Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama Muslim, Bunda Rama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bang semua. Iya alhamdulillah amin. Kenapa dia turun tadi? Kebenaran kamu noise loh. Kebenaran, ai. Ya Bang Ali Akbar apa yang mau disampaikan Bang? Ya cuman ya gimana, cuma mendengarkan aja Bunda Rama. Penonton setia Salah saya. ngomong. Bang, saya bukan Bunda Rahma, Bang di bawah aja, salah nyebut nama. Dah di bawah. Bunda Rahma. Dah turun aja Bang di bawah. Bunda Rahma. Sejak kapan aku ganti nama jadi Rahma? Mana tadi? Kebenaran. Mana tadi? Dabling. Saya ini. Jaringannya. Muncul lagi saudara saya. 3 kali Kebenaran pertemuan coba lagi. handsetmu dulu perbaiki. 3 kali pertemuan lagi dengan kebenaran. 1, kalau dia tidak ateis. 2, agnostik. Atau dia kemudian menjadi mu'alaf. Atau terakhir gila. Itu pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Kelihatannya dia pakai Dabling 2 terus. ini. Oh jaringan. Iya,
Jangan pakai 2 HP. Ya Allah, doubling terus. Sakit telinga. Itulah suaranya Dinda Ukhti blokir permanen Hesti. Kalau didengarkan orang sakit telinga kan? Nah, itulah suaranya. Bang, asik bully aku aja bang. Besok aku operasi suara lah bang. Nah, Jangan operasi suara. Ada karet getah kan? Gelang karet. mana ada di sini? Gak Gelang ada karet. karet getah di sini. Gelang Ada. karet. Nah, ikatlah lidah itu Ada. pakai itu. Diikat supaya enggak terlalu. Emangnya mulut aku kayak punya oten kuclo. Iya, mirip pada Bisa le. diikat. Kencang kali suaranya. Apanya dimakan orang ini? Knalpot motor rupanya. Yaudah, aku pelanin ya. Iya. Nanti coba. kalau aku pelanin nanti oten-oten traveling otak dia bang. Oh, memang standar mesinnya ya, kencang kali ya. Astagfirullahaladzim. Ayo teman-teman ya, ayo nih ada Bang Juma. Ayo. Aku kadang-kadang nengok yang typing ada orang-orang di belakang gini bang ngomongnya bang. Ada nyampe ke aku di bang gini. Blokir. Tuh si Juma gak masuk-masuk lagi ke tempat gue kan. Itulah karena suara kau. Karena kau sombong. Aku bilang gitu ya. Bang Juma itu sibuk. Lagian yang punya room itu banyak. Ada ke sini, ada ke situ. Emang kau bisa ngatur Bang Juma? Wah, aku diblokir langsung bang. Kurang asem. Giliran orang ngomong diblokir. Iya. Kan lagian banyak room loh. Banyak room yang harus Bang Juma itu tempatin, kunjungin. Ngade-ngade kalian itu. Sikit-sikit kalian udah negatif thinking. Oh iya bang, itu abang di tempat abang kan nanti bulan Ramadan tuh bulan puasa. Tuh yang mau ke Makassar bulan puasa itu di Bolangi. Di sana kan nanti apa sih bang? Kayak mana Ada ngaji program sama. makan siang gratis itu di tempat saya bang. Ada program gitu loh bang. Makan siang gratis ya bang ya. Insya Allah. Program makan siang gratis, terus nanti kita traktir ngopi Kok makan sore. siang makan puasa? Kita tunggu buka puasa sambil ngopi-ngopi sore gitu. Masya Allah pula nih. Abang ini aku kira udah bagus kata-katanya. Aku bilang bulan puasa. Dalam. Aduh bang, kayak mana kalau kita ketemu langsung rasa berantem kita ya bang ya? Iya betul. Iya kan? Iya benar. Uhti Atika itu dari admin kita pengurus masjid. Makanya. Enggak bang Juma nggak ada kata takut suruh si Rudi gitu. Enggak maksudnya gitu. Bang Juma kalau aku ketemu kayaknya mau Bang Juma berantem kayak kami. Kok tuh bandel kali dibilang ceng kata Bang Juma. Kurasa kepala ku habis dia ditempelin terus. Kan? Apalagi kalau awak berantem mau tenten. Kok tuh ya suara ku kuat kali. Aku lagi tidur teh. Ya ampun bang udah bang abang aku di hutan aja loh kalau kayak gitu. Nah, ya kan? Rasa dimarahin. Untung aku nggak ada Bang Juma ya kan. Kalau nggak kena tempeleng aku tiap hari. Yang nampar siapa? Abang lah. Mana ada? Ya kan kalau ketemuan kalau kita ada abang, kau tuh bandel kali kau dikasih toko ya. Diam kau, suara kau kuat kali pasti. Enggak lah, biasa aja itu. Dia Bang Juma ini orangnya baik loh. Baik, terus ramah, terus pendiam. Sopian. Saking baiknya si Rasmi aja cinta sama Bang Juma. Lama-lama lunak dia. Iya, ku ajak bercanda kan apapun ku bilang sama dia nggak direspon lagi. Dia bilang Bu Rasmi mabuk apa segala macam nggak direspon lagi. Lama-lama lunak dia kan sama Bang kan. Iya itu dia makanya. Udah naikkan teman kita dari Inggris. Gak ada yang minta naik. Ayo teh naik lah. Ini lagi ada Bang Juma yuk. Waalaikumsalam semuanya. Ayo ya agama Kristen. Silakan naik. Ayolah Ten, kau usah takut. Oh Ten yang naik aku kasih 100 koin.
Yo, Oten, kenapa sih kalian gak punya nyali? Ayo naik. Oten yang naik si... Aku kasih 100 koin. Ayo Ten. Yang tadi tuh lucu tuh si jenius. Masa sama Bang Jum aja pun takut. Udah 2 Ayo, kali Ten, dia ayo, itu, Ten. udah 2 kali. Ini beneran Bang Suma? Iya beneran. Waduh, serius itu Pak? Iya serius. Pak, terus Sekali. buka lah kamera, Sekali. buka. Wah, berat sekali materinya katanya Bang. Udahlah aku mundur ah. Disuruh kan, udah Kenapa tanggapilah. Berat kali materinya Bang. Aku turun aja. Kenapa dia gak tobat aja kan? Masih ada nggak dia dibawa di komal kita ini? Masih ada nggak beliau? Udah tahu udah pergi. Coba dia. Allahu Akbar. Udah pergi gak ada. Jadi teman-teman, kita sambil menunggu Osen ya. Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Juma, Siang Bang. Bang Tedo, Bunda Rama, sama Mbak Blokir. Salam sehat. Minal aidin wal faizin, mau puasa ini. Minal aidin wal faizin. Bang Zuma ke Jakarta nggak bilang-bilang nih, saya jadi pengen ketemu nggak jadi. Sorry Bang. Insyaallah nanti bulan Mei kita di Jakarta lagi. Boleh. Iya. Siap. Oke, teman-teman ya Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan ya. Ayo naik. Ya agama Kristen yang mau diskusi. Ayo. Ya Bang Juma mau ini apa statement Bang atau Iya. Baik. Di dalam Al-Quranul Karim, seperti yang sering saya bahasakan kepada sahabat-sahabat sekalian, terkait dengan Al-Quran surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada kita semua terkait dengan orang yang hidup berdampingan dengan kita. Orang yang hidup berdampingan dengan kita, kemudian Allah terangkan tipikalnya di dalam Al-Quran, sehingga kita sebagai umat Islam kudu wajib meneguhkan iman kita agar tidak mudah kemudian terkontaminasi dengan pengajaran-pengajaran yang sesat yang mengakibatkan kemudian mata, telinga, hati kita itu tertutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-A'raf ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah di sana dengan pengukuhan yang sangat kuat kemudian sebagai penekanan terhadap kita umat Islam yang memiliki kalbu. Apa kata Allah? Walaqad. Ini adalah penekanan. Penekanan yang sangat luar biasa. Situ Allah sangat-sangat kemudian menekankan kepada kita untuk memahami, memaknai. Akan aku isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Ini kata Allah. Dan kalau kita melihat ajaran yang kemudian dihasilkan dari intisari Al-Quranul Karim, wa makaru wa makarallah, orang-orang yang tadinya membuat makar di hadapan Allah, rupa-rupanya pembalasan makar ini Allah titipkan dengan sebaik-baiknya pembalasan. Maksudnya ketika mereka membuat makar, justru makar ini muncul melahirkan sebuah konsentrasi penuh terhadap kita yang berakal.
Apa yang ada di dalam pengajaran tersebut muncul. Dari pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api yang menyala-nyala. Ini diterangkan kemudian di dalam buku Matius bab 7 nomor 19 terkait dengan pengajaran nabi-nabi palsu. Jadi di situ dikatakan buah dari pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api neraka. Al-Quranul Karim menjelaskan minal jinni wal insi ila, kemana perginya? Ke neraka. Li jahannam. Mereka kemudian akan dibakar di dalam api neraka yang menyala-nyala, kata Allah. Lahum qulubul la yafqahun biha walahum a'yun la yubsiruna biha walahum azan la yasma'una biha. Kenapa bisa demikian para sahabat? Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, baik yang masih tersisa di dalam pengajaran kitab-kitab terdahulu maupun ketika datangnya Al-Quranul Karim. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi kalau berbicara mengenai Allah, pencipta langit dan bumi, mereka selalu merujuk harus terlihat nampak Allah itu. Tuhan itu harus selalu ada. Dia selalu ingin Allah itu, Tuhan itu nampak selayaknya makhluk. Padahal orang yang berakal untuk memahami keberadaan pencipta langit dan bumi cukup dengan melihat tanda-tanda kekuasaan. Ini yang kemudian tidak mereka miliki. La yubsiruna biha, tapi tidak melihat. Mereka tidak mempergunakan mata mereka untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walhum azanun la yasma'una biha. Mereka memiliki kuping, kata Allah, tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Apa kata Allah kemudian? Ulaika kal an'am balhum adallu. Mereka seperti hewan ternak. Apa hewan ternak itu? Mereka seperti ayam, mereka seperti kambing, mereka seperti sapi, mereka seperti tedong. Bahkan kata Allah, balhum adallu, lebih hina, lebih sesat dari hewan ternak. Lalu Allah mengatakan apa? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Kenapa lengah? Muncul Bang Suma, muncul Bunda Rahma, muncul Tedore, muncul blokir permanen, muncul Roji, Ahisugi, teman-teman kita, Ustadz Kainama, Prof Manahem Ali, siapa lagi? Banyaklah teman-teman kita yang muncul kemudian. Handi Selebes, muncul MMCI, muncul Arimatea, muncul juga API, muncul MCI untuk mengajarkan mereka unsur-unsur kebenaran, tetapi mereka lengah terhadap itu. Ulaika humul ghafilun. Muncul semua orang-orang yang memperhatikan mereka kemudian, tapi mereka tidak mau menuju kepada kebenaran. Mereka lebih betah kemudian menyembah manusia. Ini yang Al-Quran katakan. Maka di dalam pengajaran mereka dikatakan orang-orang yang dihasilkan dari buah pengajaran Nabi palsu ini akan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian semua mengenal mereka. Apa buah itu? Memanggil anak manusia dengan panggilan Tuhan. Memanggil utusan Tuhan dengan panggilan Tuhan. Mengimani, menyembah utusan Tuhan sebagai Tuhan. Itu buah dari pengajaran Nabi palsu. Indikasinya kuat. Menyeru, mengusir setan, bernubuat, bermujizat dengan menggunakan nama manusia, lalu dianggap itu adalah Tuhan. Nah, kenapa mereka lengah?
Karena di situ sudah sangat jelas diterangkan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu di sini adalah dia yang menyeru oknum tersebut dengan panggilan Tuhan, bermukjizat dengan nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama oknum tersebut. Oknum itu mengatakan apa? Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Apakah mereka memperhatikan itu? Tidak. Inilah yang dikatakan Al-Quran, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Itu satu. Yang kedua, diterangkan pula di dalam buku mereka dengan sangat jelas, di dalam sebuah buku yang mereka senantiasa pegang sebagai pegangan dalam beriman, Yohanes 14 nomor 31 misalnya. Di situ diterangkan, sorry tuh. Minum dulu bang. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan anak. Bapa. Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Ini jelas teman-teman. Tetapi supaya dunia tahu, supaya mereka tahu. Kalau berbicara mengenai dunia tahu, berarti semua yang hidup sampai zaman ini dan zaman akhir tahu kemudian bahwa oknum ini hidup di dalam mengasihi Bapa, hidup dalam mengasihi Bapa, dan melakukan segala sesuatu yang seperti diperintahkan Bapa kepadanya. Berarti dia hidupnya polanya itu adalah sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim. Muslim itu adalah orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri itu adalah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Beliau muslim ini, muslim yang taat. Harusnya kalau mereka tidak lengah sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Al-Quran, mereka pun harus wajib hidup seperti oknum tersebut hidup. Itu diterangkan dalam buku 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia yang dimaksudnya adalah oknum tersebut, maka dia wajib hidup sama seperti oknum tersebut telah hidup. Ini jelas dalam kitab mereka tuh, tertulis dengan terpapang dengan tinta yang masih kuat warnanya, belum buram. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi dia dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan dia kepadaku. Bangunlah, mari kita pergi dari sini. Jadi oknum ini muslim karena dia melakukan segala sesuatu yang diperintahkan. Nah, kalau ada yang mengaku sebagai pengikut, di dalam terjemahan 2015 Afibi jelaskan, sesiapa berkata bahwa dia tetap di dalam diri Allah, hendaklah dia menurut jejak langkah Kristus. Di dalam terjemahan 1974, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Terjemahan 2018, orang yang mengatakan bahwa ia tinggal di dalam Allah, dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Terjemahan 1954, maka orang yang mengatakan dirinya tinggal di dalam dia, sepatutnya lah ia melakukan dirinya sama seperti Kristus sudah melakukan dirinya. Terjemahan 1985, barang siapa berkata bahwa ia hidup bersatu dengan Allah, ia harus hidup mengikuti jejak-jejak Kristus. Terjemahan 2014, jadi kalau kita mengaku bahwa kita sudah bersatu dengan Allah, hendaklah kita menaati dia sepenuhnya, sama seperti Yesus taat kepada Bapa semasa hidupnya di dunia. Terjemahan 2008, siapa yang mengatakan tinggal di dalam dia wajib berjalan sedemikian sebagaimana dia sendiri juga telah berjalan. Terjemahan 2011, orang yang mengatakan bahwa dirinya tinggal di dalam dia patut hidup dengan cara yang sama seperti Al-Masih hidup. Tapi coba kita lihat sahabat-sahabat,
Apakah mereka kemudian mencerminkan pola kehidupan beragama sama seperti seorang praktisi Taurat selayaknya Yesus? Tidak. Inilah yang Al-Quran katakan, ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Ini Al-Quran menjelaskan nih, sebagai tolak ukur kemudian kepada kita untuk menjaga diri, menjaga keluarga kita. Jangan sampai anak keturunan kita kemudian memiliki mata tapi tak melihat, memiliki hati tapi tak mampu memahami, memiliki telinga tapi tak mampu mendengarkan. Jangan sampai. Maka mari sahabat-sahabat muslim, perkokoh akidah kita dengan memperdalam ilmu akidah, dengan menjadikan dua kitab sebagai cerminan dalam dunia apologet, yaitu Al-Quran dan juga Biblos atau Bible, yang teman-teman saudara-saudara kita Kristen kemudian sebut dengan sebutan Perjanjian Baru. Ini penting untuk kita ketahui. Kenapa umat Islam berbicara tentang kitab mereka? Apa boleh? Boleh. Alasannya Bang Suma, ya karena Al-Quran bercerita tentang mereka, kitab mereka. Jadi kita punya legalitas kemudian untuk membahas atau membaca atau menerangkan kitab tersebut. Apa kata Al-Quran? Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniyah wa innhum illa yazunnun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyah wa innhum illa yazunnun. Ini kata Al-Quran. Maka kita umat Islam kudu wajib kemudian membentengi akidah umat kita, anak-anak kita seterusnya, untuk menghindarkan diri mereka agar jangan jatuh hati, agar jangan jatuh cinta, agar jangan terjerat dalam lingkaran-lingkaran syaitan. Al-Quran mengatakan, dan di antara mereka ada yang buta, tidak memahami kitab, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga. Artinya ada yang membuat, ada yang menciptakan, ada yang berkarya, membuat sebuah konsep di dalam sebuah buku yang kemudian menjadi pegangan di dalam beragama. Wajib bagi kita untuk menghindarkan generasi Islam, jangan sampai terpatrit hatinya terhadap buku yang dituliskan berdasarkan hanya angan-angan dan duga-menduga tersebut. Ayat selanjutnya mengatakan, fawailul lilladzina yaktumunal kitab biaidihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bih thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim
wa wailul lahum mimma yaksibun. Jadi kata Allah, celaka mereka orang yang berangan-angan, penuh dengan praduga, kemudian menuliskan sebuah buku dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka jual kemana-mana dengan mengatakan ini dari Allah. Hati-hati, kudu hati-hati. Kemarin tanggal 2 hari Sabat Maret 2024, teman kita melaporkan dari Arimatea, Ustaz Jumzar, yang langsung menciduk orang yang mengajarkan selebaran buku-buku yang kemudian dihasilkan dari tangan mereka sendiri, lalu dikatakan itu dari Allah. Keciduk dia. Nah, ini hati-hati kita. Makanya jangan dianggap sepele dunia apologet ini. Jangan hanya sekedar dianggap, wah ini kan cuma cari konten, ini kan hanya debat cari koin, ini kan debat materi-materi untuk YouTube dan seterusnya. Jangan dipandang seperti itu. Ini adalah hal yang sangat-sangat dibutuhkan oleh umat kita. Dialog lintas agama ini adalah materi yang sangat-sangat dibutuhkan kemudian untuk memberikan saduran pemahaman secara absolut bahwa apa yang diterangkan kemudian Al-Quranul Karim itu benar adanya, tidak bisa disangkal kebenarannya, dan terpapar pada kita semua. Saben hari banyak yang keciduk mengajarkan tulisan-tulisan tangan orang yang tidak jelas, lalu mereka mengatakan ini dari Allah. Kenapa buku mereka sebutkan Alkitab? Karena mereka mengimani itu dari Allah. Kenapa kemudian di dalam buku mereka terjemahannya ada tulisan Allah dalam ejaan Latin? Disebabkan karena mereka sebenarnya mengetahui aspek kebenaran Tuhan dalam Islam itu adalah benar adanya. Makanya mereka menggunakan kata Allah. Mereka tidak menggunakan kata dewa, mereka tidak menggunakan kata Yahweh, mereka tidak menggunakan kata Elohim, tapi mereka menggunakan kata Allah. Karena kata Allah itu adalah benar-benar nama pencipta langit dan bumi. Jadi kita memang harus memahami itu. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba bi'aydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah liyashtaru bihi thamanan qalilan. Celakalah orang-orang yang menulis. Nah, coba kita lihat, ada enggak dari penulis-penulis ini hidupnya berakhir dengan baik? Semua tragis, mengenaskan, memilukan, menyeramkan. Ada yang mati sampai diikat oleh kuda, lalu kemudian apa istilahnya itu? Ditarik sampai meninggal. Ditarik sama kuda kemudian sampai meninggal. Ada yang dipancung, ya. Ada yang disembeli. Ini Al-Quran sudah menarasikan itu. Tak ada satupun kemudian dari penulis buku ini mati dalam keadaan yang mengenakkan. Tak ada. Tak ada. Semuanya mati sadis. Celakalah mereka. Hanya oleh karena menginginkan kemudian keuntungan yang sedikit dari pekerjaan mereka. Mereka menjualnya dengan harga yang sedikit, harga yang sangat minim, hanya untuk mendapatkan gelar yang tidak sesuai dengan keberadaan yang sesungguhnya. Apa itu? Rasul. Hanya untuk mendapatkan gelar itu dia menjual kemudian ucapan-ucapan yang tidak dihasilkan dari pewahyuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berani kemudian menuliskan itu dan mengatakan itu dari Allah hanya untuk mendapatkan gelar Rasul. Nah, inilah yang saya katakan kembali kepada Al-Quran. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu adalah orang-orang yang lengah. Nah, kemudian Al-Quran juga menjelaskan dengan sangat jelas, inna syaitana lakum adu fattakhizuhu aduwan. Nah, ini kita berbicara mengenai penyaliban. Al-Quranul Karim menjelaskan Nabi Allah yang datang kepada Bani Israel tidak disalibkan.
Tetapi kemudian iblis menginginkan terjadinya penyaliban. Yohanes 6 nomor 70 ini sampai ayam saya pun hafal nih, karena keseringan dengar saya berbicara tentang ini, hafal dia. Ada ayam saya bernama Bom Bom, itu dia sampai hafal dalil itu. Sedangkan Al-Quran mengatakan inna syaitana lakum adu. Sungguh, ini lagi-lagi penekanan oleh Allah, setan itu musuh bagimu. Fattakhizuhu aduwan, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Jangan jadikan setan itu sebagai sahabat. Jangan bersekutu dengan setan. Kalau kita melihat ikatan simpul agama Islam dengan simpul agama saudara kita di seberang, ketika diperhadapkan dengan tragedi penyaliban, Allah berada pada pihak kanan, mengatakan jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Umat Islam berada di mana? Umat Islam berada pada posisi tersebut. Jangan kau membunuh Nabi yang datang kepadamu, yang mengajarkan kepadamu jalan kebenaran. Iblis berada di mana? Iblis menginginkan kemudian penyaliban itu harus terjadi. Kira-kira simpul agama saudara kita yang di sebelah, yang mengatakan penyaliban itu adalah keselamatan bagi mereka, berdiri di pihak mana? Coba 561 mata menonton di bawah nih, coba ketik di bawah. Kira-kira simpul agama saudara kita yang ada di sebelah, ketika beliau melihat keadaan tragedi penyaliban, kalau umat Islam berdiri pada pihak Allah yang menerangkan mereka tidak membunuh Nabi Isa alaihissalam, tetapi kemudian yang dibunuhnya adalah orang yang kemudian menggantikan posisinya. Umat Islam pun mengatakan tidak ada pembunuhan terhadap Nabi Allah. Iblis merasuki kemudian salah satu muridnya, bahkan oknum tersebut mengatakan satu di antaramu adalah iblis. Tujuan iblis ini adalah berkhianat. Imam-imam kepala mahkamah agama melakukan kesaksian dusta, bahkan mereka dengki dan berusaha membunuh. Jadi kira-kira simpul agama teman kita di sebelah ini sebarisan dengan siapa? Coba ketik di bawah, saya ingin tahu. Berhasil enggak dakwah kita? Betul, sebarisan dengan Dedemit, sebarisan dengan Azazil, sebarisan dengan Iblis, apalagi? Sebarisan dengan Bom-Bom, apalagi? Sebarisan dengan Pak Larang. Ya, itu udah benar tuh semua. Nah ini simpulnya, makanya dikatakan dari buahnya kamu bisa melihat mereka. Di mana mereka berpihak? Nah itu dia. Di mana mereka berpihak? Berpihak kepada Allah, berpihak kepada Elohim, atau berpihak kepada iblis yang menginginkan kemudian kematian terhadap anak manusia demi menebus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan mereka. Padahal dalilnya aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan kemudian orang-orang yang bersalah. Jadi sekelompok orang bersalah nih, punya dosa, dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa ini. Harusnya mereka mempertanggungjawabkan di hadapan Allah, tapi mereka menjadikan anak orang, ya, anak orang sebagai tumbal, anak orang sebagai oknum yang akan menyelamatkan mereka. Padahal Tuhan yang mengatakan, aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya, jangan kau bunuh orang yang benar, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya, tidak ada keadaan dosa kita dibenarkan kita ini oleh Tuhan dengan Tuhan membunuh orang yang benar, nggak ada. Nah, inilah lagi-lagi Al-Quran mengatakan ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat dimanapun berada yang mendengarkan ini, yuk mari kita perkuat akidah, hindarkan anak-anak kita kemudian dari ajaran-ajaran yang jauh dari Al-Quran, karena
Hanya dengan memegang Al-Quran kemudian kita akan terhindar dari musuh-musuh Allah, musuh-musuh kebenaran, yaitu syaitan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua, wa ya'buduna min dunillah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbih zahira. Ya, dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak memberi manfaat kepada mereka dan tidak pula mendatangkan bencana kepada mereka. Orang-orang kafir adalah penolong setan untuk berbuat durhaka kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya kira begitu sementara teman-teman. Materi kajian kita pada sore hari ini kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi torehan di dalam kehidupan saya sebagai pribadi, bahwa ada masa di mana saya pernah menyampaikan risalah yang Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan antum semua menjadi saksi. Lalu kemudian dari penyampaian ini ada orang-orang yang tadinya saraf-saraf otaknya kacau balau kusut menjadi lurus kembali, sehingga beliau mendengarkan, menyimak, menyimpulkan, sehingga menjadikan hatinya lembut untuk menerima Islam. Alhamdulillah, saya barusan menerima japrian bahwa sebentar malam ada saudara kita yang akan bersyahadat karena telah mendengarkan beberapa kali arena diskusi yang dipertontonkan oleh apologet Islam Indonesia. Ini ada 2 yang kemudian menjapri saya. Alhamdulillah, sebentar malam kita akan membimbing saudara-saudara kita untuk mengikrarkan bahwa kembali kepada jalan yang benar adalah satu-satunya solusi untuk menyelamatkan diri kita dan keluarga kita di hadapan Allah kelak. Alhamdulillah, para sahabat-sahabat sekalian. Takbir, Allahu Akbar, sallu ala Allahu Nabi. Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, jadi di bawah itu banyak oten bang, tapi kagak mau naik. Udah dijambak gak mau naik orang itu bang. Ya, saatnya kita diskusi. Silakan dinaikkan. Mencerdaskan tadi itu udah berapa kali minta naik? Mana ada? Dia nggak ada minta naik. Itu kayaknya mencerdaskan KW bang kayaknya itu. Soalnya typingnya bagus-bagus bang. Itu sudah mendekati hidayah berarti. Kan memang dari semalam dia tuh. Semalam itu berapa jam? Iya. Bukan KW ya. Naik kok coba mencerdaskan. Nih, Coba saya jambak ulang lagi, tapi ditolak tadi. Udah naikin aja jangan. Ayo, yang teman-teman yang Kristen yang mau diskusi silakan naik, tak permintaan. Terus kalian yang mau sadat silakan membimbing sama Bang Juma. Atau kalian mau minta dicerahkan otaknya silakan naik. Ayo. Udah cocok belum bang? Suaranya pelan gini. Iya, cocok Cocok ya. banget. Berarti khusus kalau ada Bang Juma suaranya pelan. Tapi kalau gak ada Bang Juma habis kalian. Nah, cepetlah. Tapi kalau rendah kayak gitu kayak enggak makan 2 minggu loh. Serba salah aku loh. Astagfirullahaladzim. Kok serba salah lah aku bang. Oh, Gak makan cocok, 2 gak minggu. cocok. Kata Uni Ledra gak cocok. Naik Uni. Masa kata Bang Juma gak makan 2 minggu. Itu kan. Salah lagi aku bang. Saya kalau suara pelan gitu kayak gak makan 2 minggu. Ada aja. Ayo. Teman-teman yang agak naik Uni. Uni, aku hari ulang tahun loh. Nih mana kado dari Uni? Minta makan lah sama beliau. Sama Bang Juma. Ayo teman-teman. Kita Yang berikan agama kuaci. Kristen. Uni aku ulang tahun. Mana kadonya nih? Ayo.
Saya ada 3 minggu gak makan gurunda undi nyima aja deh. Gak makan gurunda, gak ada yang masakin. Itu derita kau. Waalaikumsalam. Ayolah weh. warahmatullahi wabarakatuh. Kado menyusul. Yes. Kado. Kirain ini mau terbangkan singa. Astagfirullahaladzim. Nah, undi saya Ayo, kagak naik. dapat undi gimana undi? Orang dulu kagak ulang tahun. Kok nggak ada yang mau terima jambakan saya ini? Kenapa? Terlalu keras. Ya, disuruh aja naik bertanya. Yaudah, kalian yang mau bertanya silakan naik. Ayo, naik sini. HBD Bang Juma. Bukan Bang Juma yang ulang tahun, aku baluap. Kok Bang Juma pula HBD? Mana ada kalian? Masa Bang Juma tiap hari ulang tahun? HBD Bang Juma pula. Yang ulang tahun tuh aku, bukan Bang Juma. Alhamdulillah usiaku 39. Semakin tua, semakin mendekati ajal. Ayo, teman-teman yang bertanya, yang mau bertanya silakan naik. Minta permintaan. Ayo, mau nanya apa aja silakan, ayo. Asal kalian jangan nanya kapan aku mati. Ayo. Alhamdulillah. Bang anak Juma sehat. HBDJ kapan? Tanggal 30 Februari itu Bang Juma. Saya 7 kali dalam setahun ulang tahun. Makasih Bang Alif. Terima kasih. Ayo naik, siapa mau naik? Bertanya-tanya di atas. Tahun depan dah kepala 4 ya Allah. Udah tua. Kebalik pemahamannya itu jangan kayak gitu. Umat Islam semakin hari semakin mendekati kehidupan, itu baru betul. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirun. Dunia ini bagi orang-orang beriman adalah penjara dan surga bagi orang kafir. Gitu. Assalamualaikum semuanya. Pertama, tim api. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan yang Waalaikumsalam. Ini noise di mana ini? Naik ke roomnya. Oh, ini aku lagi sambil dengerin YouTube Bang Juma juga. Oh, Ya jangan gitu. dikecilin suaranya. Bentar, aku pause dulu. Judulnya apa tuh, Ya. Bang? Masih nulis nggak Bang? Hilang sudah. Judulnya sangat menohok jawaban tegas Ustadz Zima ketika ditodong pendeta dengan terjemahan Al-Quran. Oh, berarti saudara saya nonton di channel, bukan channel saya berarti. Di channel mana ini ya? Lensa News Muslim. Nah itu dia. Itu bukan channel Setiap channel hari aku bukan channel nontonnya. saya, tapi channel adinda saya, adik-adik saya. Oh ya, yang penting aku channel-channel tentang api ya aku subscribe gitu. Iya, sip. Setiap hari aku dengerin, setiap hari pokoknya aku dengerin perdebatan Bang Juma sambil kerja gitu. Aku taruh di headset. Amin. Jadi Insyaallah. gini Bang, saya Muslim. Saya mau menanyakan gitu. Hukumnya gini. Kan aku punya rekan kerja gitu kan. Punya rekan kerja, dia itu kita kan tiap hari ibaratnya ada waktu luang istirahat, kita ada perdebatan sedikit lah tentang, ya dia kan orang Kristen juga. Udah Iya, gitu terus, Bang? kita pertama gitu bahasnya tentang ketuhanan gitu. Setelah ketuhanan, oke, dia menerima. Terus menerima bahwa bukan Yesus itu bukan Tuhan. Setelah itu kenapa sih orang Kristen nggak menerima Nabi Muhammad sebagai nabi gitu kan? Setelah dicocok-cocokkan, kita kalau lagi berdebat kita sambil nonton Dr. Zakir Naik juga kan. Jadi aku pegang Al-Quran, dia pegang Bible gitu. Terus kita saling cocok-cocokan. Oh ya berarti benar ya udah.
setelah itu dia menerima tuh semuanya. Dari segi ketuhanan menerima, dari segi Nabi Muhammad Izin Pak, juga apa suara Pak Rangga tuh kecil banget. ya, Coba besarin sedikit Pak. sama. Poinnya Pak ya, karena ada teman-teman kita yang mau menyampaikan juga Pak. Ya, ya, ya. Yang lainnya. Silakan Pak. Poinnya gini, setelah dia menerima semuanya, dengan dia menerima Tuhan, dia menerima Muhammad sebagai nabi, terus dia udah nggak menuhankan Yesus, tapi dia selama ini dia masih ke gereja juga. Terus kalau dia ada Tuhan, aku rasanya pengen teriak kalau dia itu bukan Tuhan gitu. Kenapa sih dituhankan kan kayak gitu. Nah pertanyaan saya, kenapa kamu tuh selalu ke gereja terus, sedangkan kamu sudah menolak ajarannya, tapi kamu masih tetap ke gereja kayak gitu. Itu apakah yang dinamakan mempermainkan keyakinan atau gimana, Kang Coba? Terima kasih. Nah, inilah yang kita bahas barusan. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Satu, mereka inilah orang yang mendustakan Allah. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Apa kata Allah? Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dia zalim. Dia sudah tahu Yesus bukan Tuhan, tapi tetap aja ke gereja. Zalim dia, gak mendapatkan petunjuk kecuali kalau beliau kemudian sadar sepenuh hati. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah padahal dia diajak kepada Islam. Allah kemudian tidak memberi petunjuk kepada orang-orang tersebut karena mereka zalim. Sudah tahu kan Yesus bukan Tuhan, tapi tetap aja ke sana untuk nyembah. Zalim berarti. Itu zalim. Dan mereka ini termasuk dalam golongan orang yang lengah. Ulaika humul ghafilun. Seperti itu. Makanya Al-Quran menarasikan, sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang dari kalangan manusia ini, kata Allah, memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Bahkan kata Allah, mereka seperti hewan ternak, justru lebih sesat dari hewan ternak. Ini kata Al-Quran. Jadi memang kita akan diperhadapkan dengan keadaan seperti itu. Justru kalau tidak ada orang yang kita temukan seperti itu keadaannya, Al-Quran ini dengan susah kita lihat implementasinya dalam kehidupan kita. Tapi karena kita dengan mudah melihatnya, maka dengan mudah kita melihat bagaimana Al-Quran menguraikan kebenaran yang ada di dalamnya. Mereka punya mata, mereka punya hati, mereka punya telinga, tapi mereka tetap menyembah manusia dengan berbagai macam alasan, berbagai macam alibi nanti yang dikatakan kepada kita. Dia adalah 3 dalam 1, 1 dalam 3, entah apa-apanya mereka katakan. Seperti itu Bang Ronggolawe, silakan. Makasih. Sama-sama Bang. Jadi gini Bang, dia itu pernah kan kita, ayo kalau emang kamu benar. Bang Rogawe jangan pajang-pajang Bang, itu ada 2 lagi orang mau bertanya Bang. Ya ini dikit lagi. Dia kalau emang kamu benar-benar ya mau memeluk Islam, ayo kita pertama udah syahadat, terus udah aku ajarin wudu, terus kamu lihat aku gerak. Kok turun? Kita tahu. Nggak tahu. Taubat. Nggak tahu Bang. Taubat selamat sore agama apa? Taubat. Waktu habis. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Taubatan. Noise enggak ya? Ini nih nomornya. Suaranya. Noise. Enggak ya? Sekarang Noise enggak, sekarang enggak. Ini karena sesinya mau tanya apa aja, makanya saya mau naik nih, Mbak. Salam kenal Bang Juma ya. Iya. Bang Juma, Abang kayaknya sepertinya menjadi inspirasi buat saya pribadi ya. Makanya saya
mungkin mau tanya secara pribadi, boleh nggak Bang? Boleh, silakan. Inspirasinya itu waktu saya pertama dengar perdebatan Ahmad Didat dengan pendeta-pendeta di luar sana ya dulu ya, pernah dengar kan ya? Mungkin ya, Bang Juma pasti pernah dengar lah ya. Iya. Makanya saya jadi terinspirasi, wah ternyata orang Indonesia ada juga yang seperti Ahmad Didat ataupun seperti yang terakhir ke sini itu tahun 2017 siapa ya? Dr. Zakir Naik. Zakir Naik itu ya. Saya jadi terinspirasi karena mereka kan begitu menguasai Bible gitu ya, atau menguasai kitab-kitab orang lain gitu selain kitab kita sendiri gitu ya. Makanya saya pengen tanya nih secara pribadi, Abang mondoknya di mana Bang? Saya dulu sempat mondok di salah satu pesantren yang ada di Sulawesi Selatan ini. Nama pondoknya pesantren Nurul Junaidiyah. Itu pesantren saya. Cuman pada saat saya mondok, ya saya tidak menjadi santri teladan di preman kelas kakap dalam pondok, sehingga saya banyak menyakiti dan membuang waktu percuma untuk tidak belajar, sehingga hasilnya ya kayak gini. Suka berendah itu namanya Bang. Itu serius Bang. Saya di pondok itu termasuk anak-anak yang nakal. Oh gitu ya. Soalnya sepertinya seperti Abang ini memang sangat-sangat dibutuhkan bagi umat Islam kita ya, untuk membentangkan akidah ya. Makanya saya selalu ngikutin Abang nih. Itu aja sih Bang. Kirain pondoknya di sekitar Pulau Jawa gitu loh. Soalnya saya tahu cucu saya bisa pondok di situ. Sekitar Makassar, Bang. Iya. Tapi ada hikmah di balik itu semua, Bang. Dari keterbelakangan pengetahuan saya dibandingkan dengan sahabat-sahabat, saudara-saudara saya selulusan pondok, saya mencoba untuk mengisi kekosongan itu dengan pemahaman materi-materi lintas agama seperti ini. Kekecewaan terhadap diri saya yang tidak mampu kemudian hadir seperti saudara-saudara saya yang membanggakan alumni, membanggakan pondok pesantren Nurul Junaidiyah, melahirkan sebuah keadaan di mana saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melahirkan keadaan di mana saya itu harus memacu diri untuk kemudian mengisi kekosongan atau kekurangan saya dulu-dulu dengan pengetahuan apologet seperti ini. Dan alhamdulillah saban hari saya merasa kekosongan itu mulai terisi disebabkan oleh karena banyaknya orang-orang yang kemudian tadinya kufur terhadap Allah. Dengan adanya materi ini, alhamdulillah sudah banyak yang bersyahadat melalui tangan saya sendiri, itu karena Allah. Dan terkadang saya iseng bertanya kepada alumni seangkatan saya yang paling hebat ya dari segi pemahaman Islam, dan saya tanya, sahabatku, apakah pernah kemudian ada orang-orang kafir yang datang kepadamu minta disyahadatkan? Kata beliau, belum ada. Jadi di situ saya merasa terharu bahwa doa orang tua itu memang selalu terijabah, karena doa orang tua saya itu senantiasa ketika saya dengan keadaan pamit untuk menuju ke pondok, saya selalu salaman, cium tangan ke beliau, lalu beliau peluk saya dan membisikkan kata di dalam kuping, di kuping saya, dan mengatakan, semoga engkau menjadi salah satu guru besar di negara ini anakku, jadi seorang pemimpin. Jadi saya aminkan saja doa-doa itu. Meskipun tidak menjadi guru besar, paling tidak saya menjadi momok yang paling besar yang menakutkan bagi Kristen di Indonesia ini. Alhamdulillah. Mantap. Jadi Bang Tauban sudah mendengarkan ya sedikit dari penjelasan dari Bang ini. Untuk selanjutnya bisa menyimak di bawah ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Wassalamualaikum abangku. Sehat selalu Bang.
Selamat Oke, siang langsung Nita aja Parusip. ya ke Nita Parusip. Ke teman-teman muslim, mohon maaf ya, karena kita nunggu Oten lama banget, jadi ada Oten. Nita, saya udah membaca banyak typingmu. Silakan aja, kamu apa yang kamu keselkan dengan pernyataan Bang Juma? Silakan, Nita Parusip. Nita, Oh, dia lagi di bar kayaknya. Perjamuan kudus terakhir pakai anggur Iya. kayaknya ini. Nita. Assalamualaikum Pak Bang Ustadz Juma. Oh ya, Bang bentar Zuma aja, Bang. Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Saya tuh baru masuk tuh ya ke Siap. kenapa sih di TikTok ini nggak ada komal apologet Hindu apologet ini, adanya apologet Kristen dan Islam aja. Kenapa maksudnya? Karena Hindu dan juga Buddha itu apologet itu kan pembelaan ya, pembelaan iman. Keimanan ya. Iya. Karena mereka tidak ada yang nyerang kitab mereka, Bang. Berbeda dengan Islam. Islam ya. Ya, konsep apapun di Islam itu diserang secara halus dan kasar oleh agama Kristen ini. Kristiani ya, betul. Iya. Maka kita perlu melakukan pembelaan, makanya hadir apologet Islam, pembela kemudian kaidah-kaidah Islam dari serangan-serangan agama Untuk meluruskan dan Iya. membenarkan gitu ya. Iya, meluruskan dan membenarkan. Boleh. Betul. Oke, Nita Parusip. Oke, Tukang Kubai, selamat sore. Agama apa Tukang Kubai? Tukang Kubai. Oke. Nita Parusip, silakan. Iya, Nita. Saudari Nita, mungkin saudara merasa tersakiti dengan penyampaian saya. Tapi percayalah, kalau Anda menggunakan akal Anda menelaah semua penjelasan saya, Anda akan sampai kepada pengajaran Yesus yang sebenar-benarnya. Karena sejatinya Kristen itu bukan ajaran Yesus. Syarat untuk menjadi Kristen adalah baptis. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Dengan kata lain, Yesus tidak pernah mengkristenkan satu manusia pun. Jadi orang yang dibaptis itu adalah orang yang dikristenkan. Yesus tidak pernah membaptis. Jadi Yesus tidak pernah kemudian mengkristenkan. Rasulullah Muhammad SAW datang mengajarkan syahadatain. Syarat untuk menjadi Islam harus melalui pintu syahadat. Alhamdulillah, Rasulullah Muhammad SAW sejazirah Arab disyahadatkan. Dengan kata lain, Rasulullah Muhammad SAW sejazirah Arab diislamkan. Yesus kalah 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah kalau kita melihat dari penjabaran agama. Yesus tidak pernah mengkristenkan Islam. Rasulullah Muhammad SAW mengislamkan separuh bumi. Dia jawab omongan abang di typing, Bang. Abang dikatakan yang akal sehat pakai. Terus abang katanya Tuhan negeri Mekah. Di bawah. Dijawabnya typing di bawah dia, Bang. Gak bersuara. Jadi di dalam surat Al-Quran yang mengatakan aku hanya diperintahkan kemudian menyembah Tuhan negeri ini, bukan negeri Mekah, tapi Tuhan negeri ini. Nah sekarang kalau saya mengatakan Makassar ini, aku Bang Zuma menyembah Tuhan negeri ini, menyembah Tuhan kota ini. Kira-kira Tuhan di kota Makassar siapa? Tuhan di kota ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian dikatakan bahwa Tuhan negeri ini berarti Tuhan itu lokal, lalu bagaimana dengan pernyataan bahwa aku adalah Allah Israel? Apakah berarti dia hanya Tuhan bagi Yakub? Karena di situ dikatakan akulah Tuhan Mesir, berarti dia hanya Tuhan kota Mesir. Akulah Tuhan Bani Israel, berarti dia hanya Tuhan Bani Israel saja, bukan Bani yang lain, gitu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya
innani anallah la ilaha illa ana. Bahkan di Al-Quran mengatakan Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dialah yang menghidupkan Isa, dialah yang mematikan Isa, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini Al-Quran yang menarasikan. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Jelas sekali bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, aku diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, maksudnya pada saat itu orang-orang mereka memiliki dewa-dewa di mana mereka berhalanya itu memiliki kuasa per wilayah. Jadi misalnya Dewa Yesus hanya berkuasa antara kota Madinah sampai dengan pinggiran kota Mekah. Di dalam kota Mekah namanya Dewa Bom-Bom. Di pinggiran selatan kota Mekah namanya Dewa Herdi. Sebelahnya lagi, sebelah utara, Tuhan orang-orang yang ada di situ namanya Dewa Kiamat. Sebelahnya lagi ada Dewa CP dan seterusnya. Nah, mereka membagi wilayah sesuai dengan wilayah ketuhanan dewa-dewa mereka. Maka Rasulullah Muhammad SAW datang, aku diminta untuk menyembah Tuhan negeri ini. Artinya seluruh Mekah hanya ada satu Tuhan, bukan dewa-dewa mereka yang Tuhan. Itu maksud dari asbabul nuzul ayat itu, supaya dipahami. Ini Al-Quran, bukan Bible. Kalau Bible itu hanya torehan wartawan. Kalau Al-Quran itu kalam Allah, dia harus dimaknai secara bahasa. Itu yang perlu dipahami. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Had. Apakah kemudian Allah yang diperkenalkan Yesus dalam Markus 12:49 itu, 29 itu? 29 ini itu Tuhannya hanya untuk Bani Israel saja. Saya mau tanya, ketika dikatakan Tuhan lahir di negeri Daud, saya mau tanya, apakah Tuhan Anda hanya di negeri Daud? Tolong jawab saya, Mbak. Nita, jawab. Jawab. Jawablah Nita. Di mana tertulis Yesus Tuhan segala bangsa, tertulis di mana? Saya bacakan dalil ya, Mbak Nita, dengarkan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Kota Daud itu di mana, Mbak? Kota Daudnya di mana? Kota Daudnya di mana, Mbak? Nita jawab. Yesus itu Tuhan di kota Daud. Apakah Indonesia termasuk kota Daud? Sayangnya bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan di Indonesia. Iya, saya tanya. Telah lahir Yesus di kota Daud. Saya tanya, kota Daudnya itu di mana? Ini pertanyaan serius loh. Ayo, Tuhan Mbak Anda Nita itu cuma Tuhan di kota Daud. Itu pun kalau diakui. Jawab dong. Kalau Tuhan saya kan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tuh, Tuhan semesta alam kalau Tuhan saya. Ayatnya dalilnya jelas. Kalau Tuhan Anda, hari ini telah lahir bagimu juru selamatnya itu Yesus Tuhan di kota Daud. Kota Daud itu di mana? Kota Daud itu di mana? Tuhan Anda hanya di kota Daud. Oh, belum tentu. Belum tentu. Kita harus tahu dulu. Daud itu mana? Kotanya Daud itu di mana? Saya ulang ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamatnya itu Kristus di kota Daud.
Itu di mana tuh? Tuhanmu itu Tuhan di kota Daud. Kau ke sana menyembah, jangan di sini. Karena di sini bukan tempat Tuhan Anda. Kalau Tuhan saya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Tuhan saya, Tuhan seluruh semesta alam. Ayatnya jelas. Nah, Tuhanmu, hari ini lahir bagimu juru selamat yang kota Daud. Nah, itu di mana? Kota Daud itu di mana? Tuhanmu di kota Daud itu di mana? Pingin tahu Tuhan kau di kota Daud itu di mana dia? Kalau Tuhanku kan jelas tuh ayatnya. Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam summa istawa 'alal arsh. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Alam semesta ini dicipta oleh Allah. Dialah yang menghidupkan dan yang mematikan. Segala langit dan isi bumi bertasbih kepadanya. Nah, sedangkan Tuhanmu, Lukas 2 nomor 11. Lahir bagimu juru selamat titik ketus Tuhan di kota Daud. Coba tolong tunjukkan kota Daud, Tuhanmu itu di situ ngapain? Mbak Nita? Menangis dia. Ayo diskusi yang cerdas. Kalau mau bahas Islam pakai akal syaratnya. Silakan bertanya pertanyaan paling sulit untuk saya sebagai Muslim. Insya Allah saya akan membimbing Mbak Nita untuk waras. Jangan gila permanen kayak sekarang. Yudas kok disembah, Mbak. Yuk. Nita. Ayo Mbak Nita. Kamu itu wanita, punya hati yang lembut. Dicipta oleh Allah dengan kesempurnaan. Sayangnya akal nggak dipakai. Cup. Nangin dong. Ayo Mbak Nita belajar sama Bang Suma. Yuk jangan gengsi, yuk belajar. Ayo Mbak Nita belajar sama Bang Suma yuk. Mau tanya Bible boleh, tanya Al-Quran boleh, yuk. Nangin dong. Astagfirullah. Ayo Mbak Nita. Kebalik. Dia gulat nangin dong. Bukan nanging. Balik. Malah dia. Astagfirullahaladzim Nita. Udah coba ke Happy Pardede. Selamat sore agama apa? Happy Pardede. Happy Pardede. Agak ya mak.
Huta Barat, selamat sore agak Bapak Huta Barat. Huta Barat. Mister Huta Barat, selamat sore, buka mute-nya. Naik-naik pada mute. Mister Huta Barat. Naik-naik di mute mau ngapain? Allahu Akbar. Mencerdaskan, silakan tanggapin. Mencerdaskan. La Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kamu agama apa? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mengikuti Bang Zuma dari awalnya dari YouTube. Alhamdulillah bisa mengikuti sampai di ranah TikTok. Salam Masya kenal Bang Zuma, Salam Bunda Hesti, kenal, Bunda Rahma, salam kenal. Sayang tidak beruntung kemarin waktu Bang Zuma ke Bandung, saya lagi di Jakarta. Kebalik, Allahu Akbar. Bang Zuma pulang lagi ke Jakarta, saya balik lagi ke Bandung. Ais mantap sekali, luar biasa. Ini si mencerdaskan itu Okten bukannya? Muslim beliau. Ini Beda saya yang mencerdas. edisi Tauhid Bunda. Alhamdulillah. Ya kenapa pakai nama akun Okten? Enggak, ini akun Fotonya kedua, Bunda. lagi. Makanya gue kira si Pentret. Iya. Untuk Dia jadi salah untuk paham pengalihan orang. saja. Gak apa-apa. Pengalihan Untuk pengalihan aja. bagimu. Orang jadi sujon. Enggak lah. Bang Zuma, ada satu Iya. pertanyaan yang mungkin ini kejadian ini baru Banyak kali. tahun ini saya alami. Kalau misalkan boleh dikasih saya waktu. Ada kawan saya mungkin udah lama tidak bertemu dengan saya puluhan tahun ya Bang Zuma, lebih dari 10 tahun. Siap. Tiba-tiba dia ada kontak masuk ke saya. Kawan saya ini Dabling Huta kawan dekat Barat. sekali. Kawan saya ini dekat sekali dengan saya dan saya percaya dan saya tahu rumahnya, tapi tidak dalam satu kota dengan saya. Suatu waktu dia meminta meminjam uang kepada saya, dia bilang untuk bisnis. Bang jangan panjang-panjang bang, soalnya Ya, ini ada oke. Okten kan? Oke. Nah, itu ada mencret yang gabrolnya ada. Bentar ya. Saya kasihlah pinjam dalam nominal mungkinlah 1 sampai 5 juta. Tapi dalam kurun waktu 1 hari Bang Zuma, dia mengembalikan uang yang saya pinjam itu, misalkan saya minjamin dia 5 juta. Dia kembalikan lagi itu dilebihin 2 juta. Tapi setiap kali saya tanya uangnya dipakai apa, dia bilang pakai bisnis Bang Zuma. Bisnis dan tidak bilang dan jujur kepada saya bisnisnya apa. 5 juta dilebihin 2 juta, 5 juta dilebihin 2 juta. Itu dalam waktu 1 hari. Nah, selang hampir 6 bulan saya tidak ada kontak, ada informasi bahwa kawan saya ini meninggal dunia Bang Zuma. Kawan dekat saya ini meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan saya tidak bisa sempat datang ke Surabaya. Akhirnya saya bertemu dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan orang tuanya, menceritakan bahwa dia sakit dan lain-lain. Adalah satu kawan saya juga yang ketemu waktu di rumah duka. Bertanya, bisnis apa saudaraku satu ini? Kemarin dia sempat ada join bisnis dengan saya, tapi tidak berani jujur, karena orangnya emang amanah. Tapi ada satu kalimat yang saya masih mengiang-ngiang, dia bilang kayak gini Bang Zuma. Ini saya bisa kayak gini antara dua, antara musibah atau anugerah. Nah, dari situ saya masih tanda tanya. Akhirnya saya menemukan informasi bahwa dia pinjam uang ke saya itu untuk dipakai judi, Bang Zuma. Tapi saya baru mengetahui itu setelah dia sudah meninggal. Itu pun tahu dari teman-teman dan juga keluarganya. Itu bagaimana Bang Zuma? Saya yang mendapatkan kemarin kelebihan uang yang dari dia pinjamkan itu, hukumnya untuk saya gimana? Itu nggak ada hubungannya, Bang, karena iya, antum nggak tahu. Apakah tetap riba atau apa gitu? Enggak, karena itu kemudian Anda tidak mengetahui semata-mata karena membantu kan, menolong. Betul, Iya, tidak tahu sama sekali Iya. digunakan untuk apa. Iya. Tapi solusinya kalau sekarang saudara saya itu berduit dengan jumlah yang sama, silahkan Anda niatkan untuk mengembalikan dana itu, entah itu ke fakir miskin atau ke pemanfaatan yang lain, dengan niatan itu untuk mensucikan kalbu kita, untuk tidak ragu-ragu itu.
Betul Ya nanti aku DM rekeningku ya bang ya. Tenanglah. Siap. Atau kembalikan Bunda ke Esti, keluarga. DM aja rekeningnya ya. Ulang tahun kan ya, DM aja. Serius. Nah itu Oke, rezeki oke. namanya, Lanjut. itu rezeki Siap. namanya. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Juma. Makasih Selalu sahabatku semuanya. mencerdaskan. Sama-sama. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya udah saling Ini kayaknya yang DM-nya. asli nih. Oh nih mencerdaskan. Woi. Ini kok asli apa palsu lagi? Selamat sore. Wah ini asli Iya. bang, ini asli. Sorry. Dudek, siapkan Kata dudek. Bang Juma kok udah tobat? Mencerdaskan. Kata Bang Juma kok udah tobat loh. Tadi Bang Juma bilang. Pertobatan itu ya semua insan manusia itu butuh pertobatan ya. Jadi tidak mengharapkan orang lain bertobat ketimbang diri sendiri bertobat. Oh jadi saudara masih butuh bertobat? Kita butuh pertobatan. Loh untuk apa? Pertobatan yang datang dari mana? Tentu pertobatan itu Untuk ketika apa ente bertobat? Untuk apa? Ajarin saya apa Ya, tujuan untuk- Anda? Untuk apa? ya untuk ya sesuai dengan kehendak Tuhan kita hidup. Buat apa adanya kitab suci? Tuhan sudah berfirman di sana. Apa? Maksudnya Ya, di mana? Untuk apa Anda bertobat? Anda kan Kristen. Iya kan? Pertobatan di dalam Kristen itu ya yang pertama Iya. ya mengimani apa yang telah tertulis di dalam kitab suci dari kejadian Itu bukan sampai bertobat Wahyu. namanya itu. Itu bukan bertobat. Coba saya kasih data ya untuk Kristen ini ya. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang di antara Kristen berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi buat apa kalian bertobat? Kalian mau makan bayi manusia, kalian mau makan korupsi, kalian mau bunuh bapak ibu kalian, tidak apa-apa. Ini adalah konsep keselamatan dari pengajaran agamamu. Anak-anakku yang hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara kepada Theos, yaitu Yesus Kristus yang adil. Enggak perlu kalian bertobat. Percuma anaknya orang kalian inginkan mati di atas tiang salib kalau masih bertobat. Itu Barusan apa? saya mengatakan kepada Anda. Barusan saja saya mengatakan kepada Anda hanya copy paste apa yang saya bicarakan. Iya, Sudah makanya saya katakan di sini. saya kan bertanya. ya, apa yang tertulis di dalam kitab suci. Ya, Anda terkonfirmasi lagi. Anda mengcopy paste apa yang saya ucapkan. Yang mana yang Anda anggap kitab suci? Yang dianggap Tadi kitab saya suci sudah itu. terangkan. Yang Bahwasanya dianggap kitab pertobatan suci itu ketika kitab kita- yang tidak ada noda. Kalau sebuah kitab sudah ada noda, itu bukan kitab suci namanya. Pertobatan itu ketika kita mengimani apa yang tertulis. Tadi saya sudah Oh mengatakan kamu copy salah. paste lagi. Memang Anda keliru. Pertobatan itu tidak begitu. Pertobatan itu maksudnya orang yang sudah melakukan kesalahan dosa, menyesali perbuatan tersebut dan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan membenci perbuatan tersebut. Itu namanya bertobat. Contoh, hari ini kamu menyembah Yudas, besok nggak menyembah Yudas lagi, itu baru bertobat. Pertobatan Bang. itu bukan dipandang dari satu aspek, saudaraku. Dari mana Anda bisa mengetahui aspek itu? yang satu yang Dari Anda mana katakan itu. Anda bisa mengetahui? Dari segala aspek kita harus bisa bertobat. Karena kenapa? Kita harus mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, makanya- Yang tertulis di Alkitab itu lengkap, bukan cuma satu. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya, beriman kepada apa yang telah kutulis. Kan sudah jelas tadi Anda mengcopy paste lagi apa yang saya ucapkan dan Oke, merasa kalau diri Anda gitu, benar. kalau Ya. begitu tolong tunjukkan apa kata taubat di dalam bahasa Yunani. Saya bukan orang Yunani, saya mengimani kitab suci saya yang terjemahan dari Ya, makanya bahasa jangan Yunani menggunakan dan bahasa istilah Islam. Yunani ke dalam bahasa Indonesia. Makanya jangan menggunakan istilah Islam. Di dalam agamamu itu tidak ada Tidak kata menjadi taubat. masalah. Tidak ada masalah. Itu Karena tadi kamu itulah katakan yang kitab ada suci kan? realitanya. Anda mengatakan kitab suci.
tapi kitabmu kamu nodai sendiri dengan mengambil kata taubat yang berasal dari Memangnya ketika Al-Quran. Allah SWT mengatakan Injil, beriman kepada Injil, kepada Taurat, mempercayai Injil Taurat. Injil Taurat di dalam bahasa apa? Bahasa Ibrani. Kenapa Anda pakai bahasa Arab? Loh, di mana? Tolong tunjukkan kepada saya kata Injil Anda dalam bahasa Yunani. Tolong Anda tunjukkan mengatakan di dalam kitab suci Anda. Saudara, Anda bisa diskusi dan baik. Tolong tunjukkan kata Injil dalam bahasa Yunani. Bingung kan? Kenapa Karena harus ke bahasa Yunani? Saya pakai bahasa Indonesia. Tadi Anda mengatakan Injil itu dari bahasa Anda, kemudian kami ambil dalam bahasa Arab. Buktikan dulu kata Injil dalam bahasa Yunani itu mana? Di kitab Anda ada tertulis bahwasannya Anda harus wajib mengimani apa yang menjadi kitab-kitab para nabi. Ya, kitab Artinya para di sini nabi ada bukan Taurat kitab dan wartawan. Injil. Bedakan kitab Taurat para dan nabi. Injil, Anda harus mengimani. Iya, kitab para nabi Anda itu. harus mempercayai kitab-kitab sebelumnya. Iya. Termasuk Anda tidak buku percaya karangan kitab-kitab wartawan gitu. sebelumnya, seperti yang terkonfirmasi di dalam kitab suci Anda. Anda tidak percaya kitab-kitab sebelumnya? Saya percaya kitab Anda itu adalah kitab wartawan, buku wartawan. Saya percaya. Yang saya diperintahkan beriman kepada kitabnya nabi-nabi. Sejak kapan Paulus jadi nabi? Kamu akui sudah Paulus itu nabi? Sejak Lukas kapan nabi, Nabi Muhammad membaca Markus itu Taurat nabi. dan Injil? Sejak kapan? Sejak kapan Markus itu nabi. Muhammad baca Taurat dan Injil? Ya enggak pernah. Emang enggak pernah. Muhammad baca Taurat dan Injil sejak kapan? Emang enggak pernah. Kamu juga enggak pernah baca Kalau Taurat dan Muhammad Injil. tidak pernah membaca Taurat dan Injil, ngapain kamu percaya? Sekarang Nabi kamu Anda pernah saja baca tidak Taurat pernah enggak? membaca. Kau pernah baca Taurat enggak? Nabi Anda saja tidak Saya pernah membaca tanya, Taurat dan Injil. saudara pernah baca kitab Taurat tidak? Ya. Jangan modal congor di sini. Iman Kristen tidak seperti apa yang kamu pertanyaan imani. saya pura-pura dia nggak mau dengar kan? Kamu pernah baca kitab Taurat tidak? Kitab Taurat, Kejadian, sampai Wahyu itu ada di dalam kitab suci kami. Aduh. Apa Anda buta? Tidak bisa Allahu melihat, Akbar, tidak bisa Masya membaca. Allah. Yang Asal Anda imani maksud saja Anda itu, yang Anda maksud itu kitab daripada dan Alexandria dalam bentuk Septuaginta. Yang saya tanya kitabnya Nabi Musa, itulah Taurat. Mana kitabnya Nabi Musa itu? Mana? Tunjukkan ke saya. Mana? Anda tinggal membaca. Taurat Musa ada di dalam kitab suci kami. Mau baca tentang Kejadian Anda ada. Ya. Mau apapun Anda Nih. ada. Saya kasih Anda data ulangan 34. Ketimbang Nabi Anda hanya mengklaim bahwasanya beriman kepada Taurat dan Injil. Dia pernah membaca tidak? Ini di mute dulu yang orang membodohkan ini, di mute dulu. Silakan saya mute Ulangan sendiri. 34 dengarkan. Kemudian naiklah Musa dari daratan Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di ketantangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu. Lalu kemudian dikatakan, lalu matilah Musa hamba Tuhan itu, dan di sanalah di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannya lah Musa di situ, di suatu lembah tanah Moab di tentangan Pebot. Ini Taurat maksud Anda, saudara? Ini Taurat. Hah? Ini hasil surat kabar seperti ini dari wartawan ini. Itu terdiri dari Kejadian. Aduh, parah. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lama. Ini yang Anda maksud Taurat ini. Ini tulisan wartawan. Semuanya. 10 hukum Tuhan. Ini tulisan wartawan ini. Ini tulisan wartawan. Jadi yang muncul di kitab kamu itu tulisan wartawan yang tidak jelas dari mana asal usulnya, lalu kalian anggap sebagai firman Tuhan. Ini tidak mungkin Musa berkata begini, nggak mungkin. Tidak bisa berdiskusi dengan baik. Loh, saya kan nanya sama saudara, ulangan 34 ini firman Tuhan yang diterima Nabi Musa atau bukan? Jawab.
dari A sampai Z, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kejadian sampai wahyu, itu adalah firman Tuhan. Informasinya dari Lalu mana? Anda mau apa? Ini kitab suci, Informasi firman itu Tuhan. Anda dapatkan dari mana? Dari Tuhan. Ditulis Tuhan yang oleh mana? manusia. Tuhan yang mana? Ya Tuhan atas alam semesta. Apa firmannya Ya, kepadamu? saya Apa membacakan firmannya? dalil kepada Anda. Beginilah firman. Yesaya. Ya, Kok larinya ke 44 Yesaya? Beginilah firman Tuhan. Katanya Tuhan berfirman kepadamu. Apa firman Tuhan kepadamu? Wahai mencerdeskin, ketahuilah kepadamu wahai nabiku mencerdeskin. Kitab Taurat yang ada di dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru itu adalah 100% firmanku, gitu maksudnya. Jadi kau nabi juga nih, terima juga firman kau. Padahal kitabmu itu adalah kitab Spanyol, kitab yang separuh nyolong dari kitabnya orang Yahudi. Ini Ulangan 34. Kalau kau katakan ini murni firman Tuhan, kenapa dikatakan berfirmanlah Tuhan kepadanya? Harusnya kalau ini Tuhan berfirman kepada Nabi Musa, berfirmanlah Tuhan kepadaku, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian juga kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Lalu dikatakanlah, lalu matilah aku. Nah, kalau ini Nabi Musa, maka lalu matilah aku, hamba Tuhan. Di sanalah aku di tanah Moab dikuburkan, dan kuburanku di situ di suatu lembah. Tidak ada seorang pun yang tahu kuburku di mana hari ini. Aku Musa berumur 120 tahun ketika aku mati. Ini kalau kitabnya Nabi Musa. Tapi apa mungkin Musa menuliskan kayak begini? Gepeng. Ini wartawan yang menulis kayak begini. Mau wartawan, mau mulai. bukan Musa, Mau. ya tentu mulai. ini adalah manusia yang menulis. Iya, gitu dari Musa tadi. sendiri. Dari Ya, tadi. iya dong. Mulai iya. sehat kan? Mulai Apa sehat. yang tertulis itu yang kamu imani. Ya, mulai sehat Seperti dia. yang Anda baca tadi dalilnya di dalam Bible. Nah, sekarang Ketika kalau Anda diselipkan, di sini di nomor 14-nya diselipkan tiada kemilau seindah sangsil, apakah Anda percaya juga bahwa itu adalah firman Tuhan? Semua firman Tuhan. Hah? Saya tanya, kalau di sini diselipkan tiada kemilau seindah sangsil, apakah Anda percaya bahwa itu juga adalah firman Tuhan? Semua firman Tuhan. Oh, semua kata dia. Tidak terangkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Aduh, parah. Dari kejadian sampai wahyu itu adalah firman Tuhan. Anda mau apa? Protes. Firman itu yang menginformasikan bahwa itu adalah firman Tuhan itu harus siapa? beriman kepada kitab-kitab terdahulu. Oke, baik. Ya, dibumbui kitab-kitab terdahulu. Berarti sudah dicemari Paulus oleh itu tangan Tuhanmu manusia. juga Lalu ya? kitabnya dia ditulis oleh tangan siapa? Tangan Berarti- manusia juga. Ketika dia sudah berarti- mati, dilanjutkan oleh Abu Bakar. Apakah dia pernah membaca apa yang dituliskan oleh Abu Bakar? Berarti Paulus itu Dia juga sudah mati. Tuhanmu berarti ya? Hah? Berarti Paulus itu Tuhan Anda bagimu ya? tidak serta-merta memakai standar ganda ketika diskusi. Anda bisa mendengarkan penjelasan dari orang, baru Anda congor lagi. Saya menganggap Anda congor lagi. Dengarkan. Berarti Anda menganggap kemudian bahwasanya kitab Anda itu yang menuliskan itu adalah Tuhan kan? Nah, mari kita baca Matius 21. Kita baca Matius 21 ketika Anda mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan. Ketika ditanya, bagaimana pendapatmu tentang aku? Bagaimana pendapatmu tentang aku, kata Yesus. Pendapat orang tersebut adalah dan seterusnya. Belum lagi ketika Paulus berkata, pendapatku. Menurut pendapatku, kata Paulus. Itu berarti Paulus ini adalah Tuhan. Karena kau katakan semua yang dituliskan di dalam kitabmu dari kejadian sampai kitab wahyu itu adalah firman Tuhan. Pendapat kemudian Paulus berarti kau anggap Tuhan. Gitu ya. Kitab suci mana yang Allah berbicara langsung dan bertuliskan langsung kepada kertas tuh? Kitab suci mana? Saya tanya kepada kamu. Enggak. Ya, baik Paulus, baik Yohanes, baik para nabi, baik Musa, itu adalah mereka semua adalah orang-orang dipilih oleh Tuhan itu sendiri. Menurut baik. kehendak dia. Apakah dia ketika 2 dia memakai Paulus, Korintus apakah itu 8, kehendak kamu? Tentu 2 kehendak dia. Korintus 8 nomor 10. Inilah pendapatku tentang hal itu. Ini firman Tuhan ya? Iya. Pendapatku. Siapa yang menyuruh Paulus mengatakan demikian?
saya tanya lagi, ketika Paulus mengatakan genome, genome itu artinya apa? Pendapatku. Nah sekarang saya tanya, sejak kapan Paulus ini menjadi Tuhan sehingga pendapatnya pun menjadi firman Tuhanmu? Silakan Anda. Saya menuhankan tanya. Paulus. Saya tidak bermasalah di sini. Silakan Anda menuhankan Paulus. Loh, Akan kok jadi tetapi saya? ketika Anda apa yang mengatakan, yang Anda keluar yang dari mulut mengatakan, Paulus, Anda yang mengatakan, apapun itu yang diucapkan oleh Anda Paulus, yang mengatakan itu adalah firman bahwa Tuhan. mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Tuhan, katamu kan? Ya memang iya. Ah, sekarang Ya, memang Paulus iya. berkata di dalam 2 Korintus 8, inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah untukmu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Ini pendapat Paulus. Ini firman Tuhan juga. Itu tentu pendapat Paulus berdasarkan kehendak Tuhan. Dari mana Lalu Anda tahu? mau apa? Dari mana Anda mau Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? bahwasanya Paulus itu ada di dalam kitab suci. Artinya Dari dia mana hanya Anda sebagai tahu pengantara. bahwa itu adalah kehendak Tuhan yang datang kepada Paulus? Dari itu mana? Anda tahu. Dari mana Apa Anda yang tahu? diucapkan oleh Paulus itu berdasarkan kehendak Tuhan. Loh. Agar apa? Agar ada pembelajaran bagi umat manusia, bukan asal tulis, bukan asal ucap. Tentu Gitu. ada tujuan tertentu ketika Bagaimana firman Tuhan kalau dia mengatakan mengakui? demikian. Oke. Paulus mengakui bahwa apa yang dituliskan itu bukanlah firman Tuhan. Gimana tuh? Ya, apa yang menjadi ucapan oleh Paulus itu berdasarkan kehendak Tuhan. Nah ini saya bacakan 2 Korintus 11 nomor 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Konteksnya di sana adalah ketika Anda saya tantang baca keseluruhan konteks. Saya tantang Anda untuk baca keseluruhan konteks, pasti Anda menghindar ya. Setiap kali saya tantang Anda untuk membaca satu konteks tentang ayat tersebut, maka Anda selalu menghindar. Itu konteksnya ketika Mari kita firman baca. Allah itu ditolak. Mari Di kita mana-mana baca. ditolak. Mari kita baca. Maka Mari kita baca. ayat firman Mari kita Tuhan baca. mengatakan di sana ya, mengatakan inilah yang aku beritahu kepada kamu ya, menurut begini-begini bla 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 yang kamu baca. Apakah ayat-ayat tersebut bukanlah kehendak Tuhan? Mana? Apa yang diucapkan oleh Paulus itu Mana adalah kehendak dalilnya? Mana dalilnya? Tunjukkan kepada saya mana dalilnya Tuhan berfirman kepada Paulus. Mana? Oke, mana? Tunjuk. Iya, mana? Oke. Ya, ketika Anda mengatakan begitu, ya, Anda saya suruh baca keseluruhan dari 4 Injil ya. Tunjukkan 4 Injil. aja Atau dalilnya. Roma, Elohim berfirman kepada Paulus, ya. Mana dalilnya? Roma, Roma. ya, Oh, Wahyu, Roma. Korintus. Ya, Anda bacakan semua itu. Karena itu firman Tuhan. yang Firman ditulis oleh Tuhan. Paulus. Sejak kapan Ya. Paulus jadi Tuhan? Roma, Korintus, Wahyu. Ya, Anda bacakan saja itu semuanya. Galatia, Anda baca. Dari mana? ayat. Sejak kapan Memangnya- Paulus ini jadi Tuhan? Kenapa tulisannya dianggap firman Silakan Tuhan? Anda beriman kepada Paulus. Sejak kapan Paulus jadi Tuhan? Sejak kapan? Silakan Anda mengimani Paulus itu adalah Tuhan. Silakan. Loh, Saya Anda batasi mengatakan Anda. ini nih, coba lihat. Dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul yang dikuduskan untuk memberitakan Hamba Injil Yesus Allah. kan sudah terang di sana. Injil Anda- itu telah janjikan sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Mana pengakuan Paulus bahwa sudah dia jelas. menulis? Mana? Sudah jelas. kan? Mana dia mengatakan bahwa yang dituliskan ini adalah firman Tuhan? Mana? Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Di mana? kepada jemaat di Galatia, banyak Roma. Kita baca Kau lagi baca Korintus. Roma, Kau baca Korintus. Oke, kau kita baca lagi. Yesaya, Tadi Roma gagal ya. Sekarang Oke. Dari Paulus jadi rasul dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Theos di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus yang dipanggil menjadi orang-orang suci dengan semua orang. Mana di sini Tuhan berfirman kepada Paulus? Mana? Itu yang kamu baca firman Tuhan. Apa? Dari Paulus yang oleh kehendak Theos dipanggil menjadi rasul Kristus. Nah. Dipanggil. Yang saya tanya firmannya kepada Paulus mana? Itu firman Theos. Mana firman Theos di sini mana? Itu yang kamu baca.
Dari Oke, saya Kejadian ulang. sampai Wahyu. Saya ulang. Dari Paulus yang oleh kehendak Theos dipanggil menjadi rasul. Kehendak Theos. Theos Kehendak Theos mengaplikasikan dipanggil kehendaknya menjadi lewat rasul. Yang saya tanya firmannya mana? Mana? Theos berfirman kepadaku. mengaplikasikan kehendaknya dengan cara ia berfirman kepada Mana Paulus. tulis lalu Paulus mana menyampaikan. tertulis di mana itu? Ngarang penyembah di kitab Yudas. suci. Penyembah Yudas ini mana? Tidak. Mana di sini dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Theos berfirman Yang kepada Paulus mana? beriman kepada Yudas, penyembah Yudas itu nabi Anda. Maka Anda Mulai ngaco. Apalagi Roma nggak ada, Korintus nggak ada. Apalagi? Coba apalagi? Surah apalagi yang bisa kau katakan bahwa itu adalah firman Tuhan? Mana lagi? memangnya firman Tuhan kamu pikir benda? Ya, ketika firman Tuhan itu yang hadir disebut atas para firman nabi. Tuhan pengakuan Yesus. Ya. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk aku katakan, aku sampaikan. Itu baru pengakuan sabda. Firman Itu Tuhannya yang mana? terkonfirmasi. Ya, di sana sudah terkonfirmasi. Artinya ketika Paulus pun atau Yohanes pun menerima firman, itu terkonfirmasi di Iya, situ. mana tolong Yesus sudah tunjukkan di mengajarkan. mana Paulus menerima firman. Tolong tunjukkan Masa di mana. semuanya mengaku begitu? Kan Lah, sudah lah, satu lah. aja untuk berlaku untuk semua. Mana Paulus mengaku menerima firman mana? Tadi Anda baca apa? Setelah Ini satu firman yang telah dari engkau Paulus. berikan. Ini Telah dari ku- Paulus. Dengarkan dulu. telah ku Dari sampaikan Paulus. kepada mereka. Saya tanya, saya Itu tanya. terkonfirmasi berlaku Saya tanya. untuk semua. Saya tanya Semua kepada saudara. nabi, semua para rasul. Saya Gitu tanya kepada saudara, dengarkan. Dari Paulus. Ini yang menulis dari Paulus siapa? Yesus sudah mewakili apa yang semua menjadi murid-muridnya. Saya tanya lagi, saya ulang lagi. Dari Paulus 1 Korintus 1 nomor 1. Catatan Ya, awal dari betul. suratnya. Dari Paulus. Nah, ini surat dari mana? Surat dari mana apa? Ya, 1 Korintus. Saya ulang lagi. 1 Korintus baca. 1 dari Paulus. Ini dari mana? Ya, Anda baca. Enggak, coba. saya tanya dulu. Ini dari Ya, mana? dari Kan Paulus. sudah tertulis tuh. Paulus mengatakan apa? Anda Paulus baca. mengatakan dari Paulus. Nah, itu maksudnya dari Ya, mana Anda tuh? baca dari Paulus apa? Enggak, dari Nasi Paulus. kotak. Oke, Nasi dari goreng. Paulus. Nasi goreng. Dari Paulus katanya. Iya. Nah, Paulus saya masak tanya, apa? 1 Masak nasi Korintus 1 ini dari mana? Paulus dari mana? Apa mau ngapain di situ? Saya tanya Anda kepada baca. saudara, dari Paulus dalam bahasa Iya, dari Yunaninya Paulos, dari Paulus. Iya, mari. Terus apa yang dibawa 1 oleh Paulus? Korintus ini, surat 1 Korintus ini dari mana? Ya tinggal Anda baca di situ dari mana? Ya, yang saya baca di sini dari Paulus. Iya, apa kata Paulus di sana? Dari Paulus yang oleh kehendak Theos dipanggil jadi rasul. Kehendak Tuhan ya, kehendak Allah. Nah, ini surat 1 Korintus dari mana? Dari Paulus berdasarkan kehendak. Kejawab kan? Yang saya tanya dari Allahnya mana? Dari Theosnya mana? Dari kehendak Tuhan. Ada. Ini menurut Paulus, kan dari Paulus. Paulus sendiri yang menuliskan bahwa ini dari kehendak Allah. Siapa yang menarasikan itu? Paulus. Yang saya minta narasi dari Tuhan untuk Paulusnya mana? Hei, apa yang dibawakan Paulus? Berdasarkan Paulus kehendak ini siapa? mengatakan ini dari Paulus. Yang saya tanya dari Allah. Iya, Misalnya gini, dari Allah yang berkehendak kepada Paulus. Artinya surat Korintus ini firman Allah. Berfirmanlah Allah kepada Paulus. Itu baru. Tapi ini kan tidak. Dari Paulus. Kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Bukan dari Allah kepada jemaat di Korintus. Tapi dari saya boleh menanggapi tidak? Tunggu dulu. Dari mana? Ini 1 Korintus ini dari mana? Jawab. Boleh menanggapi tidak? Saya tanya, ini 1 Korintus surat dari mana? Dari utusan Elohim atau utusan Theos. Namanya? Utusan Bapa. Namanya?
apa yang menjadi kehendaknya. Namanya siapa? Itu yang disampaikan oleh Namanya siapa? Paulus. Namanya siapa? Sang Firman itu sendiri, hakikat sang ilahi. Paulus jadi sang firman. Bagus. Iya, dari sang 1 Firman, Korintus dari Bapa. 1 ini surat dari mana? Jawab. Iya, dari Bapa. Paulus sudah jadi Tuhan. Penyampai firman. Saya ulang lagi. Surat 1 Korintus 1 ini berasal dari mana? Dari firman Tuhan. Ya, ternyata Paulus sudah jadi Tuhan. Tidak, silakan Anda Saya imani ulang Paulus lagi. jadi Tuhan. Saya ulang lagi. Surat 1 Korintus 1 ini itu surat dari mana? Dari Paulus berdasarkan kehendak Tuhan. Keren. Masya Ya. Allah. Berdasarkan kehendak Itu baru betul pengakuan Berdasarkan jujur kehendak Allah. bahwa surat 1 Korintus, bahwa kitab Korintus itu berasal dari Paulus. Paulus penyampai firman Mantap Tuhan. sekali. Oke, Jadi mantap. teman-teman, kita sudah mengakui, Kristen sudah mengakui bahwa kitab Korintus itu berasal dari Paulus Paulus. penyampai firman Tuhan. Oke. Ya, apa yang disampaikan oleh Paulus itu berdasarkan kehendak Theos, Bapa sang firman itu sendiri. Amin. Haleluya. Oke, terserah Anda. Yang penting Anda sudah mengakui Yang tertulis di sana bahwa bukan surat terserah Paulus saya. ini berupa kitab Korintus itu berasal dari Paulus. Kenapa Apapun Anda isinya alergi dengan nanti di Paulus? dalam, apapun nanti pengakuannya di dalam, aku adalah diskotik, aku adalah mall, aku adalah pesawat, aku adalah, yang jelas apapun isinya Anda semuanya berasal dari menciptakan kebencian terhadap Paulus, Apapun ya, Anda isinya, menciptakan kebencian terhadap Paulus. apapun isinya surat Korintus itu intinya dari Paulus. Penyampai firman Tuhan. Itu derita lo. Dia mau Haleluya. mengatakan dia penyampai firman Tuhan, urusan lo. Yang Wah, penting surat Islam. Korintus itu dari Selamat. Paulus. Haleluya. Paulus penyampai Allahu firman Akbar, yang sejati. Masya Allah. Nabi setelah Paulus itu Sahabat-sahabat, takut sallu tersaingi. ala Makanya Nabi. terciptalah kebencian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sore ini kita sudah mendengarkan saudara kita membodohkan. Dia mengakui bahwa 1 Korintus atau kitab Korintus itu adalah berasal dari Paulus. Laknatullah alaih. Berdasarkan Oke, kehendak apalagi Sang Paulus Pencipta. Roma sudah selesai, Korintus udah gugur. Apalagi Filipi lagi ya, Yang kita gugur lihat lagi itu Filipi. pengetahuan Anda. Kita lagi lihat Filipi lagi, Filipi. Ini juga surat-surat dari Paulus, Filipi lagi. Kita lihat apa yang dituliskan oleh Paulus ini. Filipi 1 dari Paulus dan Timotius. Oh, 2 orang. Ya, penyampai firman. Lagi-lagi surat Filipi ini juga dari Paulus, bukan dari Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu dan kamu mau mengikuti keinginan-keinginan Tuhanmu. Ternyata memang hari ini kita melihat Kristen menuhankan Paulus, karena dia mengatakan surat-surat Paulus itu adalah surat-surat Tuhan. Berarti yang mereka tuhankan adalah Paulus. Apalagi Korintus sudah, Filipi sudah. Coba Kolose. Anda baca isinya. Anda tidak Kita berani lihat baca Kolose, isinya. nggak ada isinya. Pokoknya apapun isinya yang jelas dari Paulus. Takut. EGP. Ya, sekarang kita lihat apa yang tertulis di Kolose. Kita lihat di kitab Kolose. Kolose 1 nomor 1 dari Paulus Rasul Kristus Yesus. Anda baca dong. Dari Isinya Paulus Anda baca. lagi. Dari Paulus lagi. Ada 4 sudah. Roma, Korintus, Filipi, Kolose. Semuanya dari Paulus. Tidak ada dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Apalagi surat Rasul Paulus itu teman-teman. Kristus. Coba Penyampai Galatia firman Tuhan. lagi. Kita lihat lagi Galatia. Galatia 1. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini dari Tuhan.
Galatia 1 nomor 1. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia. La haula wala quwata illa billah. Galatia juga adalah- dari Paulus. Rasul Sudah adalah- berapa teman-teman? Roma, Rasul adalah Korintus, penyampai. Filipi, Kolose, Galatia. Sudah 5. Semua 5 surat Paulus dari Paulus sendiri, bukan firman Tuhan. Apalagi Rasul teman-teman? adalah- Apalagi? Rasul adalah Apalagi Rasul teman-teman? Selain yang 5 ini apalagi? Ibrani abang, Ibrani. Ibrani lagi. Tapi Ibrani ini masih masih simpang siur siapa pengarangnya. Kita lihat ya teman-teman. Ya, kita lihat teman-teman adalah- sekalian. Penyampai Nenekmu kiper firman suka-suka kau lah. Tuhan. Suka-suka kau Berarti mau firman Paulus adalah Tuhan rasul? yang jelas yang kita lihat bukan dari Tuhan, dari Paulus. Nabi besar yang datang Ya. tahun 600-an. Lalu kita Ia lihat takut tersaingi, makanya kita tercipta lihat kebencian kemudian kepada Paulus. kalau Ibrani ini Haleluya, Dinda, tepuk tangan. Ibrani ini belum jelas ini tulisan siapa, belum ada diterangkan oleh bapak-bapak gereja kitab Ibrani ini. Itu apakah surat Paulus atau bukan? Nah, kita lihat apalagi selain Ibrani. Ayo Filemon, teman-teman. Filemon. Filemon. Matius, Markus, Lukas, Filemon. Yohanes. Filemon 1. Itu Bab 1 nomor 1 Ibrani. dari Paulus. Dari Paulus Rasul T. juga. Jadi sudah 6 ya. Sudah 6 buku yang ada di agama Kristen itu semuanya berasal dari Paulus, bukan dari Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi Tuhanmu. Apalagi selain Filemon, apalagi? Kisah para rasul. Itu Lukas. Titus. Ini kitab saya ini lama-lama robek ini. Titus 1 nomor 1 dari Paulus hamba Theos dan Rasul Yesus. Sudah 7. Yang sudah 7 surat yang ada di dalam kitab saudara Kristen. 7 surat ini semuanya berasal dari Paulus. Oke? Apalagi? Sudah 7 apalagi? Al-Quran Efesus, semuanya Apalagi? Apa? perkataan Muhammad. Efesus Muhammad 1. seorang ciptaan. Kita lihat Efesus 1 nomor Muhammad 1. manusia. Kitab saya lama-lama robek ini. Dari Paulus Rasul Kristus ditulis yang oleh oleh kehendak sahabat para nabi. Theos. 8 sudah surat di dalam kitabnya Kristen, semuanya dari Paulus. 8. Apalagi saudara-saudara? Semuanya dari Muhammad. Tesalonika. Tesalonika halaman 500 sekian. Kita lihat lama-lama buku saya ini robek. 1 Tesalonika 1 nomor 1 dari Paulus, Silwanus dan Timotius berdua. Sudah 9 kitab yang ada di dalam agamanya Kristen, semua dari Paulus. Paulus, kamu hebat. Ada lagi teman-teman? Dua. Udah. Pokoknya kalau Tesalonika itu sudah dari Paulus. Apalagi? Udah 9 Kenapa tuh. Paulus gak ada sendiri bang nama kitabnya bang? Nah itu dia, karena dia hanya penulis surat. Ayo. Apalagi yang ke-10, apalagi? Teman-teman, masih ada kah? Kasih cukup 60 kalau udah. perlu. Udah. Oke, Timotius. Sudah kan Timotius belum ya? Udah tadi. Timotius 1. Lama-lama buku saya robek ini dibolak-balik. Timotius. Dari Paulus Rasul Kristus. 10 sudah buku di dalam bukunya Kristen, semuanya dari Paulus. Allahu Akbar, Masya Allah.
Aduh, ini kalau umat Islam masih mau murtad, memegang buku yang kayak begini, celakalah kalian. Ya, biarkan aja teman kita Kristen memegang teguh bukunya sendiri. Jangan lagi kita mau ikut-ikutan. Ya, bayangkan aja nih, 10 buku semuanya dari Paulus. Dari Yesus ada nggak? Satu aja. Nggak ada abang, nggak ada. Nggak ada. Ada nggak dari Yesus? Nggak ada. Dari Paulus baru 10 nih. Kita cari lagi yuk. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Masa cuman 10? Ayo, ayo. Kalau saya selesaikan sendiri kan nggak enak ngomong sendiri. Ayo bantu dong. Kita sapa dulu nih Bang. Marianus, selamat sore. Agama apa Marianus? Marianus. Kayak merek minuman. Ya. Marianus. Ayo. Agama apa Bang? Marimas itu Gurunda Marimas. Oh, Marimas. Titus sudah ya tadi ya? Udah Bang, Titus, Filemon. Marianus agama apa? dari Manja kasa. Oh, Galatia. Itu. Sudah Galatia sudah. itu yang dibacakan Bang Juma itu kitab-kitabmu, yaitu buatan Paulus. Oh, sudah cukup 14 teman-teman. Sudah cukup. Tesalonika 1, Tesalonika 2 kan? Terus kemudian Timotius 1, Timotius 2. ya, Korintus 1, Korintus 2, Galatia 1, Galatia 2, abang. Galatia Roma, Galatia 3. Oh, Mama Nah, sekarang kita lihat Paulus menulis surat-surat kepada jemaat Tesalonika dari Korintus selama perjalanan misionarisnya yang kedua. Ya. 14 kitab dalam perjanjian baru yang aslinya adalah surat-surat yang ditulis oleh Paulus kepada para anggota gereja. Itu dibagi beberapa kelompok. Tesalonika 1 dan 2 dituliskan kurang lebih tahun 50 sampai tahun 51 Masehi. Korintus, Galatia, Roma dituliskan kisaran tahun 55 sampai tahun 57 Masehi. Filipi, Kolose, Efesus, Filemon, Ibrani dituliskan kisaran tahun 60 sampai 62 Masehi. Timotius 1, Timotius 2, Titus dituliskan 64 sampai tahun 65 Masehi. Jadi kitab-kitab ini, surah-surah ini ditulis oleh Paulus kurang lebih 20 sampai 30 tahun setelah Yesus tak ada di bumi. Pertanyaannya, Paulus menulis Tesalonika, Korintus, Galatia, Roma, Kolose, Filipi, Efesus, Filemon, Ibrani, Timotius, Titus ini siapa yang ngajarin? Karena semua surat-surat ini diawali dengan perkataan dia sendiri, dari Paulus, dari Paulus, dari Paulus. Nah, yang dari Yesus mana? Tunjukkan satu aja. Inilah surat-surat Paulus yang dijadikan sebagai dasar penyembahan kepada orang yang disalibkan oleh orang Yahudi dan Romawi. Makanya bergeser dari keadaan yang ada di TKP. Yang ada di TKP, yang disalib adalah orang yang dikutuk. Tetapi setelah muncul surat-surat Paulus 14 buku ini, yang disalib justru adalah orang yang mulia. Kebalik. Menurut perjanjian lama, yang dikutuk adalah orang yang terkutuk, yang disalib adalah orang yang terkutuk. Menurut surat-surat Paulus perjanjian baru, yang disalib adalah orang yang mulia. Kira-kira yang mana yang diikuti oleh Kristen? Firman Tuhan Elohim atau firman Bapak Paulus?
Firman Bapak Paulus. Firman Bapak Paulus lah yang diikuti oleh teman-teman Kristen. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. 1 Korintus 4 nomor 15, Paulus mengaku, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, Kan Bang Paulus juga Bang yang bilang mereka sampah Bang, kotoran dunia. 1 Korintus 4:13. Betul sekali. Nah sekarang masih adakah? Kalau sudah tidak ada, saya ingin pamit. Di sini sudah mau maghrib sedikit lagi. Oh, Marianus itu Bang. Marianus Oten Bang. Oke, silakan. Bagaimana Marianus. nikmat menjadi menyembah orang yang mati di atas tiang salib? Nikmat. Bu? Ibu. Itu yang Marianus. Ya, jaringannya merah. Bang, ada yang kejang-kejang Bang di bawah. Bang Juma dibilang titik-titik lah gitu. Dibilang kelapit. Naik ke sini kalau kejang-kejang. Memang kalian pengikut Paulus pun. Ayo. Ya, kenapa Pak Marianus? Silakan. Marianus. Wah, jaringannya susah banget ini Bang. Oke, Marianus. Ya. Ayo Oten, dia Bang Juma mau ini ya. Mau sholat maghrib ya Bang. Iya, betul. Verhost, kapan kau tobat berdua? Oke, saya tutup Marian. dulu ya, sahabat-sahabat sekalian. Ya, Bang. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf ketika ada kata dan kalimat yang kurang berkenan. Pada intinya, apa yang kita sampaikan ini semata-mata untuk mengingatkan umat Islam kemudian untuk berhati-hati. Jangan sampai generasi kita akidahnya luntur terhadap kebenaran Islam. Hati-hati terhadap para misionaris yang senantiasa menggalakkan misi mengkristenkan. Kemudian terbukti hari Sabat kemarin tanggal 2 Maret, sahabat saya sendiri Ustadz Jumsar dari Arimatea menangkap basa gerakan yang jelas-jelas nyata di tengah-tengah kita menginginkan memurtadkan umat Islam. Maka karena itu kita kemudian ada di api apologet Islam Indonesia bangkit untuk menghalau gerakan-gerakan mereka untuk menghindarkan generasi Islam dari ajakan menyembah kepada manusia yang mati di atas tiang salib. Saya Zulkifli Abbas sebagai ketua pembina menghimbau sekali lagi, yuk mari kita menggabungkan diri ya di dalam api ini untuk mendapatkan informasi-informasi tentang update jumlah mu'alaf yang ada di Indonesia setiap tahun, setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, supaya kita semangat di dalam menjalankan hukum-hukum Islam. Dan saya ucapkan kepada seluruh umat Islam yang mendengarkan ini dimanapun berada, selamat menjemput bulan suci Ramadan tahun 2024. Kiranya kita semua diberikan panjang umur untuk kemudian bisa merasakan indahnya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan hikmah dan maghfirah, sehingga kejayaan Islam akan semakin tertore bercahaya di atas muka bumi ini. Saya mohon maaf ketika selama penyampaian saya ada keliru, ada kehilapan, ada kesalahan, ada keseleo. Selama itu adalah masih bisa dimaafkan, mohon dimaafkan. Kalau saudara-saudara tidak memaafkan saya, ya biarkanlah Allah yang menjadi pemutus dari perkara tersebut. Dan waktu dan apapun yang Anda luangkan, ya saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Kiranya itu menjadi amal jariah untuk kita semua. Kiranya Allah memudahkan semua urusan-urusan kita yang baik, urusan duniawi, urusan akhirat, urusan rumah tangga, urusan ekonomi, urusan kesehatan, dan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dari keturunan kita dilahirkan tokoh-tokoh Islam dan tokoh agama yang akan menduduki
tempat-tempat terpenting memberikan keputusan kebijakan terhadap agama dan bangsa kita. Akhirnya, sini sudah azan. Mohon maaf sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan bulan Ramadan sebulan penuh di Masjid Maulidah di Kabupaten Goa Bulagi Makassar, silakan menghubungi admin MMCI yang bekerja sama dengan API Sulawesi Selatan. Tentu melalui saluran rekening MMCI di Bank BTN. Nomornya 401. Lupa saya. Mana ya? 401 30. Bang, pakai tambah ya. Iya. 401 401 tambah 30 tambah 00 tambah 17 tambah 17 tambah 3. Makassar Mualaf Center Indonesia. Iya, betul. Jadi Bank BTN atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia, nomornya 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Terima kasih. Ditunggu ya. Siap. Ini Bang Juma. Ini Mario ini dari tadi Bang. Katanya Juma Cicongor Bus. Coba ayo ngomong langsung. Ayo, ini orangnya sebelum mau Abang Juma mau sholat. Ayo cepat Mario. Kenapa Bang Mario? Hey. Kenapa Bang? Untuk konfirmasi hubungi admin Makassar Mualaf, admin sahabat Bang Juma, bisa hubungi saya, bisa hubungi Bang Juma. Oke? Siap. Untuk konfirmasinya, bukti transfernya boleh ke saya, boleh ke adik Sadli, boleh ke Bang Juma. Lanjut. Iya. Oke. Mario silakan.